Narni, SHLLM, serta Bapak Komang Redi Winata, Eskom LLM. Namun, sebelumnya saya akan menyapa para dosen kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Pagi, April. Halo. Halo, April, Ibu. Ya, April pasti lahir bulan Mei ya? Bulan Desember, Bu. Iya, maaf. Suaranya terdengar jelas nggak, April? Jelas, Pak. Jelas. Oh, Oke. BTW itu minta tolong, tadi Pak Redi kan belakangnya gelarnya sama mas saya nggak mau disama-samain gitu Oh, ya, iya. tolong diralat dulu ya. Iya, gelar kita berbeda. Kita kan kasta beda Iya, ya. rasanya beda. Ya, gimana keadaannya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, jiwa dan raga. Raga. Kalau Pak Redi gimana? Oh, tentu sehat. Oke, bagus lah. Nggak mau kalah dengan Bu Suci pokoknya ya. Oke, hey penonton, apakah semuanya sehat? Ayo, mana lalala-yeyenya? Oke, kita harus serius nih. Harus serius, Pak Redi, Pak. Tadi. lupa saya ya. Kita ada di hadapan 595.000 penonton pada pagi hari ini. Nggak boleh malu-maluin ya. Iya, nggak boleh malu-maluin. Coba saya mau, ini saya udah boleh ngomong belum sih, April? Boleh, waktunya dipersilakan untuk Bu Suci semuanya, Bu. Silakan. Belum, Bu. Belum. Oh, belum. Oke, baik teman-teman calon mahasiswa baru, sebagaimana telah dijadwalkan pada pagi hari ini, pemateri akan menyampaikan materi mengenai etika, tata krama, dan kiat sukses motivasi belajar di perguruan tinggi. Baik, untuk itu mari kita simak penjelasannya dari Ibu Suci dan Bapak Redi. Untuk Bu Suci dan Pak Redi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, akhirnya jadi giliran kita ya. Oh, gitu. Mau sapa-sapa dulu Bu Suci, silakan. Oh iya, silakan. Silakan, mau disapa-sapa. Enggak, saya takut terlalu banyak ngomong Bapak aja. Ada lagi, siapa lagi Bu Suci? Nah, di sana ada. Ini ada Gek Praba. Kalau saya tanya Gus Praba. Oh, ada Gek Praba ya? Ini nih, ada Gek Praba. Oh, tapi itu Humas. Sorry, salah alamat. Siapa lagi nih? Ada yang dari KAB DGM, mau pilih yang mana Bu Suci? Nih. Siapa ya ini? Ada Dita Elsa, malah Elsa. Elsa, gimana kabarnya anak? Let it go, let it go. Olaf mungkin ditanya lagi. Olaf, sini dulu. Langsung ada Dita Elsa. Dita Elsa bisa lambaikan tangan nggak ke kamera? Nggak mungkin ke kamera, Pak. Iya, kok gitu? Oh, mana ya? Ada nggak? Suruh Ada dia nggak? ngomong baru Panitia jelas. boleh nggak? Gitu Yang nggak Dita sih? Elsa. Kita mau tanya nih kabarnya Olaf dan siapa namanya? Dan Ana. Arandel. Apakah masih bersalju atau kena global warming? Ya? Enggak. Yang itu ya. Iya. Enggak ada ya? Panitia gimana? Ada nggak Dita Elsa-nya? Atau kita next aja nih? Mau lagi siapa lagi nih Bu Suci yang mau disapa? Ya. Maaf Pak, Anda harus sapa yang itu, yang atas itu. Yang ada tulisan Ayunya itu. Ayu, yang mana tuh Ayu? Yang atas. Ini nih. Ada. Oh, masih waiting. Tolong di-admit ya. Bu Ayu Dahlia, tolong di-admit ya panitia ya. Iya, gimana sih yang punya gawe malah nggak dikasih Iya, benar sekali. Ada Bu Ayu Dahlia yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Ayu, Rahajang Bu Ayu. Semang. Belum berbicara. Masih pakai lipstick ini ya. Oke. Mau lanjut sapa-sapa lagi atau gimana? Aduh, Bu Suci? susah ya nyapa. Sekarang sudah kita diberi 600. waktu sampai jam 5 sore. Ya udah kita sapa aja nanti setelah jam terakhir baru kita kasih materi. Gitu aja. Yang penting nggak kenal maka nggak kenal ya. Karena semakin singkat materi akan semakin paham nih kayak mahasiswa gitu ya. Jadi banget. singkat, padat, rapat, merayap. Ya udah, salam-salam aja kan jam 5 ya. Oh iya, apa Pak? Silakan. Hari ini kita mau ngapain nih Pak? Nggak tahu, mau ngobrol aja kali ya. Mau ngobrol, ya supaya lebih masuk ya gitu ya apa yang mau kita sampaikan. Jadi kita santai aja kali ya. Bener Jadi banget. kita ini serius santai gitu. Serius santai. Oke, hari ini kita ada 2 materi. Yang pertama terkait strategi belajar dari saya. Yang kedua adalah tentang etika. Kalau etika adalah spesialisnya dari Bu Suci. Jangan spesialis Pak, kesannya pakai telur gitu. Iya sih.
Oke, sambil menunggu nih ada 602 orang ya ternyata ya. 600 pakai ribu, Pak. Oh ya, 602.000 orang yang sudah menonton kita pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita jadi selebgram. Ingat ya, follow IG kita, Kakak. K.Redwin 47. Oke, Suci Menarni ya. Tapi belum tentu saya accept ya. Belum tentu. Oke. Harus ceria ya pagi ini Bu Suci Iya, ya. Apakah mahasiswa-mahasiswa baru ini sudah mandi atau belum? Kurang tahu juga kan ya. Saya aja juga lupa pas saya sudah mandi apa belum gitu ya. Saya juga kelihatan nggak mandi kalau di kamera. Oh enggak dong, enak aja make up saya udah on kayak gini masa belum mandi. Oke. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama yaitu terkait strategi belajar di perguruan tinggi. Apakah sama dengan SMA atau SMK? Nah, sekarang kita akan bahas ya sedikit demi sedikit. Kalau ada pertanyaan, chat ya. Bisa chat nggak sih? Bisa ya? Oh bisa kalau ada pertanyaan. Nanti kalau nanya Instagramnya Bu Suci juga boleh di fitur chat ya. Aduh, banyak follower deh ke sekarang ini ya. Kan nggak perlu di fallback juga kan? Oh iya. Oke, terkait strategi belajar di perguruan tinggi, apakah sama dengan yang ada ketika kita masih SMA atau SMK? Kira-kira sama nggak Suci ya? Oh, saya kurang tahu Bapak aja. Cerita dulu pengalaman Bapak. Pasti kita berbeda sekali. Wah, Bumi dan langit. iya berbeda banget. Ya kan? Dulu kan saya masih gini kan gitu ya. Jadi kalau belajar kayak gini, kalau saya tipe yang, kasih contekan nggak? Gitu ya. Iya. Oke, Bercanda ya. Oke. Nah, bagaimana sih aktivitas belajarnya? Aktivitas belajarnya kurang lebih sama dengan apa yang kita alami di SMP maupun SMA, yaitu masih tatap muka. Tapi karena masa pandemi ini, kita tatap muka tidak diperbolehkan dulu, kita menuju ke online. Oh ya, ngomong-ngomong soal pandemi, kita aja nih jaga jarak ya. Biasanya jaga kita jarak. berpelukan kan kalau habis. Bukan berarti kita bermusuhan ya. Iya. Nah, kita jaga jarak aja nih. Harus ada jarak di antara kita. Seperti Saya udah tadi. nikah, Pak Redi. Ya, gitu ya. Aduh, maaf sekali. Thanks sekali ya Bu Suci. Iya, Kalau iya. Bu Suci, Bu, luar biasa. Enggak, Pak, enggak apa-apa sih biasanya kan. Oh, biasa aja ya. Oke. udah. Nah, biasanya pembelajaran konvensional kita biasanya kan tatap muka nih, ketemu guru dengan muridnya, atau kalau kuliah nih ketemu dosen dengan mahasiswanya. Kurang lebih sama, tapi karena ada pandemi, kita tatap mukanya dibatasi oleh jarak ya, dan kita difasilitasi oleh yang namanya Google Meet. Artinya kita LDR-an dulu sebentar. LDR-an ya, nggak apa-apa ya. Walaupun kita hanya bisa mendengar dan melihat saja, tapi tidak membatasi kita keinginan kita belajar ya. Biasanya Bu Suci kalau di perkuliahan kemarin pakai Zoom atau Google Meet atau gimana? Saya mixnya ya? tambah WA juga. Oh, tambah WA. Jadi kadang video. Oke, lanjut. Nah, kita udah rata-rata kelahiran berapa ya mahasiswa baru ini ya? Kalau saya kan kelahiran 2000 tuh. Oh, 2000. Jadi ini adik-adik ya seumuran lah kali Seumuran ya. ya. Udah dapet SIM kayaknya ya. Nah, Udah dong kan. 17 tahun ya, otomatis kita nyebutnya kita aja ya. Ya kita aja, kita kan masih muda. Ya, ya. Kita bukan anak kecil lagi yang harus disuruh kamu harus ini, kamu harus gitu, tapi secara psikologis mahasiswa telah memiliki kemampuan untuk memahami sendiri, mengarahkan diri sendiri, jadi nggak perlu kita atur lagi sebagai dosen, harusnya seperti itu, karena udah dewasa nih, menginjak dewasa bisa menentukan keputusannya sendiri, harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri ya Bu Suci ya. Betul sekali. Misalnya mau makan siang apa, nasi goreng, jangan bilang terserah ya. Oh itu Jangan. kan Bapak pikir itu cewek. Oh gitu ya. Nah, kan gitu jawabannya terserah akhirnya jadi berantem. Aduh, pusing ya. Kan? Jadi dalam belajar tidak ada kata terserah ya. Itu ya kalau A ya A, B ya B. This Ya. is your responsibility. Benar sekali. Keren sekali Bu Suci. Saya salfok menjadi Bu Suci nih jadiannya. Maksudnya kerennya apa? Ilernya tadi itu. Ngilernya. Nah, gimana nih? Iler tuh e-learning gitu. E-learning, Ya. oke. Nah, strategi belajar yang kita akan pelajari hari ini adalah diadaptasi dari sebuah buku nih Bu Suci. Yang berjudul The Complete Problem Solver dari Bob Nelson. Oke, Ya. waduh bahasa Inggris saya ngerti nggak ya? Saya juga nggak paham. Murder itu artinya apa ya? Ada Pak Satria di sini nggak ada ya? Nggak ada. Beliau yang paling paham Murder bahasa itu Inggris. sejenis makanan kan? Burger itu burger. Baru saya ngomong hamburger. Benar. Yang pertama, apa sih yang strategi belajar menurut buku ini? Itu ada beberapa nih, ada 6, yaitu yang pertama mood, suasana hati. Understand berarti? Mengerti. Ya. Ada recall, kalau kita nggak nyambung ya udah tinggal recall aja. Yang selanjutnya adalah digest Digest. Oh, digest telaah. intisari, ya telaah.
expand, dan review. Nah, masing-masing kita akan bahas satu persatu pada pagi hari ini ya. Harapannya teman-teman semua nggak ngantuk ya. Yang nggak ngantuk karena udah mandi semua pastinya. Lanjut, yang pertama adalah suasana hati. Kenapa sih kita harus belajar? Kita harus senang dulu nih, Bu Suci. Benar nggak seperti itu? Harus senang dulu ya? Ya, kalau kita mau belajar, otomatis kalau harus senang dulu lah. Kalau Terus kita lagi baper saya gimana? senang gimana, Pak? Nah, biasanya kita harus pergi kemana? Ke taman biasanya untuk teriak ya, kayak sinetron gitu Bu Suci. Oh, gitu. Ya, ke gunung teriak melepas emosi dulu, baru iya. kembali ke rumah dulu untuk belajar. Kalau ke hutan gimana? Boleh dong. Saya berasa Dian Sastro soalnya. Dia Ke hutan. Oke, kenapa sih belajar itu? Nah, ciptakan perasaan senang dan bahagia setiap kali mempelajari materi. Karena saya yakin kalau kalian nggak senang dengan materinya, otomatis nggak mau nyentuh buku atau lihat buku aja nggak suka nih. Jauh. Berarti gitu salah satu tips untuk membangun mood gitu ya, bahasa IG-nya tuh saya sering baca hashtag mood booster gitu Iya, ya. benar sekali. Itu adalah salah satunya dengan ke taman, atau adik-adik sekalian ini bisa pilih mood boosternya sendiri gitu ya. Kalau saya sih maaf ya Pak ya, lihat kan bentuk tubuh saya seperti ini, saya adalah coklat. Gitu ya. Coklat. Masing-masing punya gitunya bersendiri ya. Iya, Ada yang ke gunung, ada yang ke pantai, untuk ke gunung untuk teriak. Ada yang ke supermarket terdekat untuk membeli coklat. Coklat, gitu ya. ya seperti Bu Suci. Ya. Nah, maka di sini kalau bisa nih, peluk dulu deh bukunya biar sayang nih gitu ya, gitu ya. Coba ya. Karena ada tak kenal maka tak sayang. Nah, kenali dulu nih materinya sehingga timbul perasaan suka. Kayak misalnya nih Pak Reddy, saya nih benci banget, mohon maaf ya, tidak bermaksud, tapi semoga ini menjadi inspirasi gitu ya. Apa itu? Siapa tahu Pak Reddy bisa kasih saya solusi. Saya benci banget sama yang namanya pelajaran matematika gitu Pak Reddy. Itu gimana ya membuat jadi senang gitu ya? Gimana ya? Susah juga ya kalau matematika ya. Susah ya. Tapi kalau misalnya saya pernah nih melakukan ini bener nggak ya kayak gitu? Jadi saya tuh nggak suka sama pelajaran matematika, tapi saya harus melalui sebuah tes. Jadi inget kan waktu itu kita sebagai dosen harus ada tes-tesnya dulu gitu, makanya kita bisa certified sebagai seorang dosen. Nah di sana saya mengubah angka-angka yang ada di dalam soal itu saya tambahin 0 belakangnya. Soalnya saya suka duit. Iya benar. Misalnya 1/4 bla bla bla. Oh saya langsung tambahin 0 belakangnya. 1 dibagi 4 tuh udah kepala saya gimana gitu. Tapi ketika saya tambahkan 0, 1000 dibagi 4, 250 nih satu orang gitu. Ya gitu, bisa juga Bisa ya? seperti itu. Untuk memunculkan niat kita, saya suka nih matematika. Atau mulai dengan permasalahan sehari-hari aja nih, misalnya mengukur balok seperti itu, yang simpel-simpel aja dulu. Mengukur balok. Jangan sampai ke integral lagi, itu susah banget. What integral? Oh my god. Ya tapi mau nggak mau harus kayak mungkin ada tips-tips tersendiri ntar buat adik. Karena matematika kan ilmu sepanjang masa nih, semua kita pakai ya. Oh iya betul, apalagi ngitung duit. Kemarin ada cuan duit ya. baru, apa Bu Suci udah dapat nih duit barunya? 75.000. Enggak pengen. Saya maunya yang 200.000. Oke, itu yang pertama ya, mood atau suasana hati. Ciptakan perasaan senang dulu untuk belajar, baru kita bisa memahami materinya. Yang kedua adalah yang tentunya adalah yang nggak boleh kita lupakan adalah pemahaman kita. Nah biasanya nih kita memberi tanda pada materi yang kita kurang pahami, misalnya dengan stabilo. Pernah nggak mengalami itu Bu Suci? Oh saya nggak pernah melakukan itu ya. Gimana ya? Kok gitu? Atau dirangkum enggak? Aduh. Ketahuan deh yang IPK-nya. Kalau saya ini sih untuk highlight ya, saya melakukan itu sih. Atau nggak kita di Word ya highlight-nya ya? Waduh, keren banget sih Bapak. Ya. Saya biasa bukunya saya. Oh gitu, diceras dulu. Kelihatan ya, yang sudah high-tech, yang masih low-tech gitu. Oke teman-teman, bisa memakai stabilo yang konvensional dulu, atau enggak kita gunakan Word aja, di sana ada fitur highlight-nya. Itu cuma masalah cara aja ya, mau yang ikutin yang high-tech atau yang low-tech. Kembali lagi ke nyamannya teman-teman bagaimana. Nah, jika ada yang belum Pak Reddy jangan keterusan loh teman-teman. Pak Reddy sok muda deh. Kenapa? Ini adik-adik tolong ya. Oh enggak, kan kita muda, teman-teman aja. Oh ya, iya. kelihatan kok kita batas umurnya sekian tahun ya. Oke. Baiklah. Nah, kita nih biasanya di stabilo untuk hal-hal yang belum kita pahami. Nah, setelah itu kita tanyakan nih agar kita menjadi paham, baik itu kepada teman, tapi biasanya kepada teman lebih afdol ya. Bisa juga, tapi kadang-kadang caranya teman sama caranya kita tuh kan beda. Jadi lebih baik balik lagi ke yang tadi poin pertama itu nyamannya. Kita enaknya kayak gimana? Emang kenyamanan itu mengalahkan segalanya. Oh iya dong, makanya Pak Reddy jomblo. Kan kenyamanan. Aduh. Aduh. Kalau bapaknya ganteng, adik-adik silakan
ketik Rex spasi Pak Redi, nanti bisa saya bantu comblangin. Ya, oke. Jangan sampai melenceng Pak. Ayo, Oke, lanjut. Nah, itu dari pemahaman ya, bisa tanyakan kepada temannya kalau nyaman, atau bisa langsung ke dosennya nanti. Ada kok dosen-dosen yang nyaman diajak. Semua nyaman ya. Semua nyaman, apalagi di Stik Indonesia gitu kan. Tapi yang lebih penting adalah jangan lupa nanti adik-adik punya dosen PA, jadi bisa diskusi atau tanya-tanya sama dosen PA-nya gitu. Tapi walaupun dikelola dosen PA ya nggak apa-apa ya Bu ya. Boleh aja. Saya rekomend si Pak Satria sih. Iya, Pak Satria tuh baik sekali ya. Baik sekali. Ya. Sambil belajar bahasa Inggris juga ya. Pak Satria bahasa Inggrisnya oke banget ya. Oke, lanjut. Lanjut, yang pertama adalah recall, ulang kembali. Nah, biasanya sih kalau saya belajar dulu, saya mengulang kembalinya pada saat malam hari, Bu Suci. Ketika saya belajar di pagi hari, saya menghafalnya di malam hari. Bu Suci gitu juga nggak sih? Enggak juga. Belajar jadinya dari pagi. Oh, ternyata kayak gitu ya. Ya. Diulang kembali nih dalam periode tertentu, misalnya seminggu sekali agar kita lebih ingat. Oh, jadi nanti pada saat ujian UTS atau UAS ya, ujian tengah semester atau ujian akhir semester, kita nggak perlu ngulang materi dari awal lagi karena kita sudah seminggu sekali udah recall itu ya. Ulang lagi, okay. Sehingga tips yang bagus. Ya, tips yang bagus dan otomatis kalian tidak perlu mengharapkan bantuan dari siapapun ya, independen jadinya. Bantuan Tuhan juga. Oh gitu ya, benar ya. Ada tuh yang materinya dibakar terus disembayangin, abunya terus minum gitu ya. Itu mitos atau fakta ya kecerdasannya? Kalau kayak gitu mitos sih. Oh gitu, yang ada sakit perut ya. Benar. Jadi bahasa Inggrisnya missing, kehilangan ya. Mungkin teman-teman di sana yang nggak tahu bahasa Bali mungkin bingung apa sih missing, hilang kayaknya ya. Ya udah gitu aja, jangan dibahas. Gitu aja. Bahaya itu. Okay. Lanjut. Jadi kembali kepada tekniknya masing-masing ya. Kalau saya adalah mengulangnya setiap malam hari sebelum tidur nih. Ya, kalau Pak Redi tekniknya mengulang, kalau saya tekniknya adalah belajar dari Pak Redi. Oh gitu. Alias apa itu namanya? Alias nyontek. Nyontek gitu ya. Sekarang nyontek cara. Oh gitu ya. Oke, itu yang ketiga ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah mentelaah kembali. Nah, kita ini punya ada yang tekniknya adalah merangkum, Bu Suci. Nah, seperti Pak Redi tadi ya? Kalau saya menghafal, karena lebih menghafal ya. Nah, setelah itu gimana sih mentelaahnya? Ya udah dengan diskusi. Gimana sih, benar nggak perspektif saya sebegini nih? Benar nggak seperti ini? Nah, kita kan punya pendapat yang berbeda-beda nih agar ketemu jalan tengahnya, Bu Suci. Kita harus mentelaah dengan seseorang. Haruskah dengan seseorang atau bisa dengan Google aja mentelaahnya? Oh boleh, Google kan lebih pintar sekarang. Iya, gitu ya. Iya, benar banget. Tapi tetap walaupun itu cerdas, kita lebih cerdas kan? Benar karena banget. Kita tahu strateginya nyari Google nggak bisa nyari kita gitu kan? Banget. Ya. Kalau saya boleh pahami nih, saya bingung nih telaah ini apa ya? Apalagi kalau bahasa Bali, telaah itu artinya habis kan? Nah, jadi boleh nggak ya kita kalau pemahaman saya nih, saya kan orangnya pemahamannya sederhana sekali gitu ya. Masa? Kepoin gitu boleh nggak sih? Boleh. Jadi kita kepoin, baca lagi ini apa ya kemarin materinya itu bisa nggak sih? Bisa masa nggak dong. sih arti kata kepoin itu? Kalau kita mahasiswa kelasnya jurnal gitu ya, kita bisa kepoin nih jurnal-jurnal yang kita anggap menarik nih mungkin. Dari buku bisa baca di perpus ya. Oke. Jadi kita kepo tentang sesuatu topik, kita pergi ke perpus, kita pergi ke Google. Oke. Kalau kepo Instagram aja cek lagi ya. Oh ya, kalau kepoin mantan gampang, anggap aja ini mantan gitu kan. Telaah ya. Pertanyaan saya, emang Pak Redi punya mantan? Nggak usah dibahas. Oke. Ya. Telaah adalah, jadi kesimpulan pada pagi hari ini adalah telaah sama dengan kepo gitu ya. Boleh. Lanjut, yang selanjutnya adalah kembangkan. Otomatis kita nggak belajar segala ya udah kita taunya sayur berwarna hijau, ya nggak ada seperti itu ya, kita kembangkan lagi. Ada nggak sayur yang berwarna merah mungkin ya? Atau ada nggak sayur yang bisa dicatok gitu Pak Redi? Kan brokoli itu keriting, bisa nggak kita catok itu? Brokoli dicatok ya? Lurusnya jadi apa ya? Sawi hijau. Ya, jauh gitu ya. Nah itu tidak hanya stuck di situ saja, kita mempelajari satu hal, tapi kita kembangkan juga, pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih? Seperti tadi sayur kalau brokoli dicatok gimana? Oh, gitu. jadi kayak nggak mungkin gini kali ya. Ini Kak sayur terus kita kembangkan menjadi nggak cuma masakan gitu kali ya. Nggak hanya sebuah masakan, mungkin dijadikan apa tuh Bu Suji? Masker mungkin. Jadi, masker brokoli mengandung omega 3. Salah. Enggak juga ya. Adanya di salmon oil. Itu ya contohnya. Sayur nih nggak mesti harus dibuat sayur aja, tapi kita kembangkan menjadi keripik brokoli mungkin ya. Oh iya betul, bisa jadi. Nah, itu contoh dalam simpelnya ya. Begitu juga dalam belajar. Lanjut Bu Suji? Ya, lanjut ya.
Yang ini terakhir atau bagaimana? Ya, nah ini yang terakhir adalah pelajari kembali. Ya, review lagi. Mana sih kita jangan pernah bosan untuk mengulang-ulang kembali materi. Karena nanti belajar itu adalah untuk sepanjang hayat kan maksudnya ya, bener ya? Oh iya betul sih. Nggak mungkin Istilahnya, setengah hayat ya, pasti dibawa sampai ini kalau ingat gitu kan. Iya benar. Tapi kalau nggak ingat harus di-review lagi, ulang kembali. Nah itu terkait adalah strategi bagaimana untuk belajar di kampus. Nah kembali lagi ke preferensi masing-masing, bagaimana nyamannya belajar. Ada yang belajar, karena ada yang guru saya bilang nih kalau cewek itu belajarnya adalah pada pagi hari, sedangkan cowok malam hari. Benar nggak itu Bu Suci ya? Oh, saya belajar kapan aja ya. Oh, gitu ya? Nggak lihat nih muka saya cerdas. Gitu. Oke, itu adalah strategi belajar di perguruan tinggi. Otomatis sama dengan pada saat teman-teman belajar di SMA maupun SMK ya. Lanjut ya. Nah, sekarang adalah strategi, kalau tadi adalah strategi belajar, nah sekarang adalah strategi berprestasi. Kalau ngomong prestasi saya jadi jafu dulu loh. Saya sangat berprestasi soalnya ya. Iya. Pak Reddy yang dimintakan karena Pak Reddy ini ya teman-teman itu adalah dosen berprestasi sejagat maya. Sejagat maya. Kalau ini out of galaxy. Iya, out of galaxy kata Pak Satria. Iya. Sepanjang raya gitu ya. Sepanjang raya gitu. Ini serius adik-adik Pak Reddy ini ya, supaya adik-adik tahu ya, IPK-nya itu 3,97, 0,3 poin lagi nyampe di angka sempurna. Gitu. Aduh, saya jadi terbang loh Bu Suci. Enggak apa-apa, terbang aja, nanti saya tarik sayapnya ya. Kalau saya, jujur aja, saya adalah dulu mahasiswa yang biasa-biasa aja, IPK-nya ya standar-standar aja gitu. Tapi jangan sebut angka. Iya, gitu ya. merendah ya. Enggak, saya bukan rendah. B aja gitu. Kalau Pak Reddy kan emang 3,97, 0,3 poin lagi loh sempurna beliau. Tapi di luar itu saya bangga sama Bu Suci, sangat berprestasi. Kenapa? Soalnya badannya besar. Enggak juga, sangat talented dalam segala hal ya. Pak Reddy lanjutkan. Strategi bisa sih. Waktu kita mau habis nih. Jadi saya gini ya. Apa sih strategi untuk teman-teman agar bisa berprestasi nih sebagai nanti akan dikenang sebagai itu masuk surat kabar nanti yang mahasiswa berprestasi. Surat kabar. Iya. Ya ampun, hargene call to the run, koran. Atau sauce to the mat, sosmed. Masa surat kabar? Oh my god. Karena zaman saya masih surat kabar, Bu Suci. Oh maaf ya, zaman saya sosmedan. Tapi nggak di TikTok juga. Oke. Yang pertama, yang strategi agar teman-teman bisa nih menjadi mahasiswa berprestasi yang ujung-ujungnya bisa membanggakan kampus dan orang tua sekalian ya. Yang pertama yaitu adalah membuat to-do list. Sama seperti kita kalau Bu Suci mau belanja ke pasar, pasti membuat to-do list kan. Apa sih yang mau dibeli? Nah, sama juga kalau belajar, apa sih yang mau kita ambil dari masuk ke stiki misalkan. Oh iya ya, benar. Saya jadi berpikir analoginya tadi Bapak bilang kalau ke pasar harus bikin listnya gitu ya, supaya nggak lupa. Kadang-kadang kalau kita lupa di tengah jalan, misalnya kita diajak kemana main sama teman, jadi lupa fokus belajar gitu ya. Iya benar banget. Itu maksud dari membuat to-do list ini, biar kita yang sudah bengkok jalannya diluruskan kembali. Oh iya, ya, betul. Ibu kayaknya mau nahan-nahan ya setelah saya ngomong itu. Enggak ya. itu. Waktu jalan ini Pak. Okay. Saya nggak mau nanti Bapak ngambil waktu saya bicara. Oh gitu. Kan waktu kita sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Oke, betul sekali ya. Sekali ya. Lanjut, itu membuat to-do list ya agar fokus kita terarah kemana. Yang kedua adalah menentukan goal. Nah, kalian mengambil kuliah di Stiki, goalnya apa sih? Mau menjadi adalah programmer yang handal atau seorang analisis yang handal. Nah, tentukan goal dari sekarang agar tidak salah tujuan. Ya. Handal kan Pak, bukan ganti S kan huruf H-nya? Bukan, handal ya. Boleh nggak goal itu juga tentang timing Pak? Jadi, maksudnya? Saya ini mau lulus dalam waktu 2,5 tahun, misalnya kayak gitu. Itu juga termasuk goal kan? Okay. Goal saja seperti itu ya. Jadi goal itu tujuan gitu ya? Tujuan gitu. Okay. Agar kita terarah nih, fokus kita kemana nih? Apa sih tujuan kita agar nanti teman-teman arah ujung-ujungnya nanti DO, ujung-ujungnya berhenti. Aduh amit-amit jangan sampai deh ya, karena ini sekarang udah nungguin kita, nonton kita dari pagi sampai jam 5, ujung-ujungnya jangan sampai ke sana dong arahnya Pak. Sekarang ya. Sekarang teman-teman nih di list sekarang, to-do listnya apa, goalnya apa nih setelah kuliah di Stiki.
Itu tadi. Yang selanjutnya, nomor 3 adalah manajemen waktu. Kadang-kadang mahasiswa yang paling susah ini nih, masih terbawa oleh suasana per SMA yang masih main gitu kan ya. Oh, saya waktu SMA nggak suka main. Oh gitu saya ya? banget. Saya nggak percaya. Ya betul. Jangan percaya setiap perkataan saya, Pak Reni. Kadang ini mahasiswa yang paling susah nih Bu Suci, antara mengatur mana yang belajar, mana main, mana apa lagi satu ya, mana tidur mungkin. Karena kadang-kadang mahasiswa itu belajarnya sekian jam, mainnya yang banyak ya. Oh iya betul sekali. Kadang menganggap waktu untuk belajar itu bisa nanti deh. Jadi menunda itu yang kayaknya yang bikin nggak bisa on time gitu ya. Seperti moto teman kita ya itu ya. Oh gitu. Kalau ya? bisa ditunda, kenapa tidak? Ya, jangan ikuti seperti itu ya. Kalau bisa dikerjakan sekarang aja, biar nanti nggak ngumpul di belakang. Iya betul ya. Manajemen waktu. Selanjutnya adalah kuliah yang rajin, jangan cuma PA, titip absen. Oh. Ibu pernah nggak gitu titip absen? Saya pernah jujur. Oh pernah titip absen. Karena bosannya dengan perkuliahannya, ya udah saya belakang sambil makan keripik. Ternyata keripiknya berserakan di bawah langsung. Oh terus Anda mendapatkan kesialan. Jangan ikuti kenakalan Pak Reni ya. Kalau saya sih masalah kuliah tuh jujur saya nggak pernah titip absen. Tapi dan saya kok masalah kuliah tuh benar-benar saya nggak berani aneh-aneh gitu ya. Jadi ya saya termasuk anak yang rajin, tapi tetap aja IPK saya nggak setinggi Bapak gitu ya. Kok gitu bisa ya? Karena kita udah diberikan kesempatan kuliah yang manfaatkan dengan baik gitu ya. Iya. Karena banyak dari teman-teman, siapa ini? Banyak dari teman-teman kita yang nggak dapat mengenyam bangku kuliah. Jadi jangan titip absen, jangan ke belakang cuma ngobrol dan makan seperti saya tadi ya. Oh iya, betul. Lanjut, tolong diklik itunya Bu Suci. Nah ya, kuliah yang rajin. Yang selanjutnya adalah belajar yang efektif. Nah, setiap mahasiswa pasti mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang bisa belajar melalui visual, ada yang belajar lewat mendengar. Kalau Bu Suci yang mana dominan? Ada yang belajar lewat gerakan mungkin. Oh, kalau saya orangnya audio visual. Saya nggak suka baca, saya suka nonton sama denger. Gitu ya. Jadi untuk tahap ini teman-teman bisa memilih nih mana yang kira-kira gaya belajar teman-teman semua, apakah auditori atau mendengar saja, visual atau dengan gerakan. Ada nih yang belajar sambil gerak-gerak biasanya, sambil mondar-mandir gitu. Gimana caranya itu belajar? Mungkin baca buku. Nggak nyampe saya tuh, tapi baca buku. Tapi mondar, dia harus bergerak gitu loh. Ada tipe yang seperti itu. Ya, jadi tipe orang mungkin beda-beda ya. Jadi saya malah nggak kebayang kalau belajar terus mondar-mandir kayak setrikaan gitu kan Pak Reni? Bener. Nah, jadi pilih gaya belajar masing-masing dan manfaatkan itu dengan efektif ya. Manfaatkan waktu luang untuk belajar ya. Selanjutnya adalah rajin diskusi dengan PA. Nah, yang selanjutnya adalah pahami karakter dosen. Nah, kita sendiri menyadari nih setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, ini yang paling harus dimengerti juga. Bu Suci begini tegas banget loh orang. Iya, saya ini orangnya serius banget, gitu galak banget kan. Tanya aja kakak kelasnya nanti. Galak banget. Sampai dihukum ya? Enggak juga ya? Iya dong, saya hukum, saya keluarkan dari kelas karena tidak patuh pada aturan gitu. Nanti, makanya nanti saya mau jelasin itu. Ya, biar teman-teman paham ya. Iya, betul sekali. Biar kita nggak disalahin. Nggak disalahin sih, tapi nggak dipecat. Oh, ya, salah ya. Nggak ada yang berhak memecat. Nggak ada, oke. Nanti pahami karakter dosen masing-masing. Emang sedikit membutuhkan banyak waktu, tapi pelan-pelan pelajari ya. Beda sama waktu SMA ya, jadi gurunya cuma satu orang ngajar. Saya nggak tahu sih di tempat lain ya, tapi saya ada yang ngajar satu guru itu ngajar mata pelajaran yang sama guru kelas, gitu. Guru kelas kayak gitu-gitu. Tapi kalau ini dosen ya emang banyak, satu mata kuliah ya dosennya banyak gitu. Setiap semester ganti juga ya. At least tahu nama dosen deh, jangan sampai itu loh ibu yang itu gitu. Ibu kalkulus mungkin dibilang nanti. Masa ibu etika gitu kan, nama saya bukan etika tapi Suci gitu ya. Saya bukan Tika lah. Etika. Jadi mulailah dari mengingat namanya ya dan wajahnya tentu saja. Nanti siapa tahu ada Bu Suci yang mirip nanti namanya. Iya, ada dua soal di sini ya. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah ikuti dan patuhi peraturan. Nanti akan lebih jelaskan oleh Bu Suci apa sih aturan-aturan yang harus teman-teman patuhi ketika berada di kampus maupun mengikuti perkuliahannya. Ya. Selanjutnya adalah manfaatkan sarana dan prasarana kampus. Banyak sarana prasarana yang bisa teman manfaatkan di sini, mulai dari laboratorium. Kita ada berapa laboratorium? Saya baru lihat ini foto, ini Pak Gosari ya? Oh bukan. Bukan.
Saya kurang tahu untuk jumlahnya. Nah, toilet, izin ke toilet. Oke. Ada beberapa fasilitas. Yang pertama ada lab. Kita ada lab di depan itu ada 3, di atas 2 kalau nggak salah, di atas lagi ada 2, banyak pokoknya yang bisa kalian manfaatkan. Dan ada fasilitas baru yang bisa kalian teman-teman manfaatkan, yaitu apa, Bu Suci? Fasilitas apa? Saya nggak tahu nih. Ketahuan nih saya nggak pernah pakai. Soalnya tubuh saya sangat proporsional gitu kan. Yang di atas. Oh, saya tahu. Pak Trian yang paham banget soal ini, ya kan? Apa itu? Gimnasium. Teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya gym, tempat gym agar hidup sehat ya. Oh iya, betul. Tempatnya di mana? Ada di lantai paling atas. Di rooftop gitu ya? Rooftop. Ada outdoor sama indoornya. Sambil olahraga, sambil melihat pemandangan kota gitu. Panjer ya. Iya. Kota ya Panjer. Iya, Panjer City. Panjer gitu ya. City. Apalagi fasilitasnya ada sarana rekreasi juga, ada kolam. Oh, ya. Gimana rekreasinya di kolam? Apakah seperti ini? Ya, jika ada stres, katanya sih memang ikan koi itu bisa menetralisir energi, healing, stress healer gitu ya. Jadi kalau misalnya ini boleh main sama koi, tapi main hanya dipandang, jangan pernah disentuh. Oke? Kalau nggak, apalagi koi sensitif ya, kayak perasaan saya gitu kan, sensitif, jadi jangan disentuh. Cuman dipandangin boleh. Mungkin kalau ada makanan nganggur, jangan makanan. Jangan Pak, pokoknya tidak boleh dipapain. Dipandangin aja gitu. Dipandangin aja, itu sudah healing stres Anda. Gitu. Oke, di sana banyak kok kolam, ikan koinya banyak yang warna-warni ya. Itu apalagi ya fasilitasnya ya. Ada lapangan juga. Oh iya, ada main basket setiap minggu sih biasanya ya. Setiap minggu. Ada lagi nggak? Nggak ada, tapi sementara ini ya mau nggak mau memang belum bisa dipakai. Kita kan harus cuman biar tahu aja kan ini teman-teman sekalian, adik-adik sekalian supaya tahu bahwa kita punya itu, tapi itu nggak bisa dimanfaatkan maksimal. Dan yang paling oke adalah yang ini Pak Reddy. Apa itu? Tempat kita syuting ini. Studio. Udah berasa apa ya? Artis. Serasa host insert ya? Host insert, ya. Terus kita ada berapa studio, Bu? Kita ada 1, 2, 3, ada 10 studio kita. Tadi itu cuma 3 ya, jadi 10 ya. Ini studio baru yang kita, yang sticky. Siapkan. Memang untuk dalam kondisi pandemi ini kita siapkan studio untuk proses belajar mengajar kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang ingin menggunakan studio ini mungkin untuk tujuan atau kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, silakan dihubungi ke bagian di bagiannya grupnya Pak Nyo. Sarana prasarana. Sarana prasarana. Nanti bisa ketemu Ibu Gio di situ. Untuk kalau mau pinjem-pinjem siap-siap ketemu gitu Bu Gio ya. Ibu Gio ramah kok ya. Cantik banget, mirip kayak Manohara. Tapi jangan deketin, udah menikah ya. Selanjutnya yang terakhir adalah ikuti kegiatan non akademik seperti lomba misalkan atau seperti UKM. UKM-nya Bu Suci. UKM kita. Kita ya. Sebut nggak nih? Sebut dong. Kayak ngiklan lagi di sini. Apa-apa. Ini panggung punya kita semua pokoknya. Kalau misalnya adik-adik menyukai kita atau ngefans sama kita, lebih baik join sama UKM kami, yaitu Pramuka. Ya. Udah jangan terlalu panjang Pak Adi bahasnya, tapi sebenarnya memang penting banget sih masih ikut Pramuka, dan kita juga ngikutin selama pandemi ini ya kita pramukanya online juga. Apa sih manfaatnya kalau kita ikutin non akademik? Kita belajar yang namanya berorganisasi. Kita belajar bersosialisasi juga gitu ya. Berprestasi juga ya. Pastinya dong. Ini contohnya yang dipakai di sini adalah UKM yang apa ini ya? Yang ada drone-drone ini UKM apa ya? Komunitas drone. Oh, ini bergabung ke dalam kegiatan komunitas drone Bali. Ini pasti Pak Gus Ari dengan gengnya ini. Kebetulan ini salah satu dosen di Stiki juga punya komunitas yang namanya iDronesia gitu ya. Itu lumayan salah satu komunitas drone terbesar di Bali. Itu foundernya adalah salah dosen Stiki. Nah, itu selain kalian belajar akademik, kalian bisa berprestasi juga, berorganisasi di non akademik seperti UKM. Banyak UKM. Ada berapa Bu Asti total UKM-nya kalau nggak salah?
35 UKM yang bisa kalian pilih. Ya, salah satunya adalah Pramuka. Tetap kita Tetap ya. Ah. Oke, itu saja, yaitu strategi terkait bagaimana belajar dan bagaimana berprestasi. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana etika yang harus kita patuhi selama berkuliah di sini gitu ya, karena soalnya nggak ada artinya kalau berprestasi tanpa etika gitu. Ya. Etikanya di sini ya sebenarnya saya yakin sih setiap adik-adik mahasiswa baru yang ada di sini, teman-teman, saya lupa, teman-teman. Saya merasa tua di sini ya, Iya. Padahal harus merasa muda. Harus gitu muda ya. di sini. Harus muda. Oke. Saya rasa semuanya beretika dan bertata krama, pastinya Anda sudah dibekali semua dari waktu Anda masih sekolah, nggak mungkin nggak beretika. Jadi maksudnya di sini saya hanya sharing, bukan untuk mengajari adik-adik harus beretika ya. Kesannya kayaknya ada ini nggak ada yang beretika, jadi saya harus ngajar, enggak gitu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan apa-apa saja sih yang memang harus dipatuhi dan atau yang boleh dilaksanakan di Sticky Indonesia, karena kita kalau lihat lagi pengertiannya etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral gitu ya. Jadi simpelnya yang mana yang boleh dilakukan di sini, yang mana yang enggak gitu. Jadi ada karena ini berkaitan dengan hak dan kewajiban gitu ya. Jadi nggak boleh yang seenaknya aja di sini. Kenapa? Karena kita di sini hidup sebagai masyarakat sosial gitu. Kalau kita hidup sebagai masyarakat individu ya boleh aja sesuka hati kita, tapi kita kan di sini harus menghormati juga hak dan kewajiban orang lain gitu ya. Oke, jadi intinya adalah untuk menjaga perasaan sesama manusia. Iya dong, kalau misalnya kita seenaknya aja kan siapa tahu kita menyinggung orang lain gitu. Oke, ini yang saya bilang tadi supaya tidak terjadi konflik di dalam bersosialisasi di dalam STMIC Stikom Indonesia. Ini nama resminya Sticky ya, STMIC Stikom Indonesia. Jadi kuncinya adalah sesuatu yang kondusif yang ada di sini, tidak terjadi kegaduhan. Tidak banyak konflik ya. Tidak ada konflik. Seperti yang di TV-TV itu ya. Oh iya, itu konflik. Konflik apa nih? Konflik batin. Yang pertama nih. Yang pertama adalah tentang tata cara berpakaian gitu ya. Jadi kalau di sini bukan kalau bisa gitu, enggak ya, tapi harus. Adik-adik harus mematuhi peraturan berpakaian atau tata cara berpakaian yang di sebelah mana? Sebelah layar ini. Ya. Di depan. Itu. Yang do, jangan yang don't. Jadi Anda boleh melakukan itu do, yang tidak boleh Anda gunakan itu adalah don't, gitu ya. Ini saya strictly bilang tidak boleh, bukan saran gitu ya. Karena memang kita di sini mau belajar gitu. Memang sih mungkin ada yang berpikiran, lah kalau saya kan cari kenyamanan kayak Pak Randy tadi bilang gitu. Tapi alangkah baiknya untuk melihat kenyamanan, maksudnya untuk membuat mata orang lain juga nyaman. Kalau misalnya pakai celana pendek, mungkin ada yang risih ngelihatnya atau dosen. Itu salah satu alasannya juga ya. Tapi alasan yang paling mendasar adalah supaya Anda tampil sempurna gitu ya. Jadi kenyamanan kedua belah pihak ya. Iya, seperti itu. Celana pendek misalnya ternyata lagi main di kebun, nanti ada apa namanya? Mosquito, mosquito? Nyamuk. Nanti digigit karena pakai celana pendek kan nggak nyaman, garuk-garuk atau apa gitu. Terus sendal jepit juga dihindari sekali gitu. Jadi intinya adalah kalau bisa gunakan sepatu, nggak harus sepatu yang itu ya, itu cuma gambar aja. Sepatunya boleh sepatu cats gitu. Saya pengen naikin kaki sebenarnya supaya nunjukin sepatu. Iya, tapi nggak sopan ya jadinya. Sopan, kan? Ada pertanyaan lagi Bu Suci, misalkan pakai yang rib jeans itu yang robek-robek itu bagaimana? Boleh nggak sih? Kalau itu kan panjang Bu, kan nggak boleh pakai celana pendek. Tapi gitu. pahanya kelihatan gitu. Paha kelihatan. Ya balik lagi, itu nyaman nggak sih orang yang ngelihat kita, terutama dosen ya, kita sopan nggak sih? Walaupun mungkin adik-adik sudah mendengar di seluruh jagat raya ini bahwa dosen Sticky itu gaul-gaul gitu ya, tapi bukan berarti itu bisa diterima di sini karena tetap aja balik lagi ke norma kesopanan kayak gitu ya, kenyamanan mata yang melihat dan kesopanan adik untuk tampil seperti itu gitu. Oke, saya rasa sudah cukup jelas untuk ini. Yang kedua adalah mengenai timing. Jadi
harapannya untuk perkuliahan itu harus selalu hadir tepat pada waktunya. Dan itu biasanya Bapak Ibu dosen akan menyampaikan kontraknya pada saat kontrak perkuliahan. Bapak kayak gitu nggak sih? Kalau saya juga nyampein, tapi itu tergantung dosen lagi. Kira-kira tepat waktu yang dimaksud itu seperti apa? Kalau saya masih kasih toleransi, takutnya ada hal yang terjadi, misalnya tiba-tiba macet atau ban kempes, masih saya toleransi. Makanya kalau saya sendiri kontrak perkuliahan itu hadir tepat waktunya. Misalnya jam 8, oke adik-adik boleh terlambat sampai 8.15. Saya biasa gitu untuk membuat satu kelas itu benar-benar full gitu. Tapi kalau sekarang kondisinya live kayak gini atau apa namanya? Nggak mungkin macet di jalan. Nggak mungkin macet di jalan kan? Kecuali bangun siang itu terjadi kecelakaan dalam mimpi Anda gitu ya. Jadi Anda lupa bangun misalnya kayak gitu. Nah intinya Anda harus hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu bukan hanya hadir misal online gitu. Mengumpul tugas juga harus tepat waktu. Karena ada kadang-kadang yang tugasnya dikasih kapan. Jadi selama semester kemarin ini tugasnya dikasihnya harus deadline-nya adalah hari Jumat. Ternyata dikumpulnya hari Jumat juga Pak. Tapi Jumat 2 minggu lagi gitu ya. Terus banyak deh alasannya ya. Iya, alasannya banyak. Jadi kalau misalnya kita juga memaklumi gitu ya, makanya kita kasih spare waktu untuk pengumpulan tugas gitu, kita memahami kondisi kuota misalnya atau sinyalnya yang lagi gimana-gimana, makanya solusinya adalah pengumpulan tugas, tapi usahakan tepat waktu. Dan tipsnya adalah jangan mepetin ngumpulnya. Kalau misalnya harus ngumpul hari Jumat, ya bikin tugasnya ya kalau bisa kumpulnya hari Kamis. Kita nggak pernah tahu jaringan mungkin gimana pada saat proses pengiriman gitu nggak sih Pak Redi? Pak Redi ngalamin nggak sih yang online ini? Bener. Banyak yang telat juga? Ya, terus ada minta maaf deh ya terakhirnya. Maaf saya telat, ada alasannya banyak deh. Oh gitu, iya. Padahal belum Lebaran ya, belum bisa maaf-maafan ya. Jadi ya. balik lagi seperti tips kemarin, selagi bisa dikerjakan saja. Kalau bisa selesai kuliah langsung dikerjakan, enggak besok. Enggak. Anda bisa main habis itu. Jadi bisa main. prioritas yang tadi Pak Redi bilangnya manajemen waktu, mendingan kerjaan dulu habis itu main. Gitu. Sama, saya juga suka banget main kok. Tahu nggak mainan saya apa? Ayo, main game saya. Oh, Plants vs Zombie. Jadi malu. Ya, saya juga suka main kok. Oke. Berikutnya, Oh ini sudah. Berikutnya yang ingin saya sampaikan itu tadi tentang waktu ya. Jadi di situ tadi udah bisa baca juga apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Dan yang ini yang paling terpenting adalah hubungan. Ya. Adik-adik semua harus menjaga hubungan gitu. Kalau adik-adik yang Bali gitu ya, mungkin tahu ini adalah konsep dari pawongan, hubungan yang baik antara manusia dengan manusia. Berat. Bapak nggak lihat muka saya spiritualis banget gitu kan? Nah, jadi kita harus jaga selalu hubungan kita yang pertama dengan rekan kita sesama mahasiswa. Jadi nggak boleh ngebully gitu ya, nggak boleh ngebeda-bedain gitu. Nanti tentang ini akan lebih lanjut saya bahas kalau adik-adik ketemu sama saya di mata kuliah Pancasila dan keluarga negara ya, sama etika. Saya pasti bahas tentang SARA ini karena nggak boleh banget kita ngebully siapapun itu. Apa itu SARA? SARA Sehan? Bukan. Aduh. Bukan. Suku, agama, ras, agama. Bukan ya? Suku, agama, ras gitu. Ya, jadi kita nggak boleh ngebeda-bedain gitu. Nah, nggak cuma sama teman-teman sesama mahasiswa gitu. Berarti nggak boleh gini ya Bu Susia? Kamu bukan golonganku, nggak boleh ya? Iya, kalau saya sama Bapak sih boleh aja. Saya bukan golongannya Bapak gitu, nggak boleh. Dengan wajah nyinyir, oh siapa ya? Itu nggak boleh banget. Itu hanya berlaku di akun gosip lambe turah ya. Nggak boleh berlaku di sticky gitu, nyinyir-nyinyirannya. Ya, apalagi sekarang jadi netizen kan, karena online semua nih mahasiswa. Nggak boleh menyinyiri satu sama lain, nggak boleh menghina. Baik mahasiswa, kemudian di sini juga staff juga kayak gitu. Kita harus memperlakukan semua orang yang menjadi bagian dari keluarga besar Sticky itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu adalah konsep dari apa Pak tadi? Tatuam Asi. Bagaimana kita harus bersikap kepada orang lain, begitulah seperti kita ingin diperlakukan. Gitu ya. Yang di luar sana adalah cerminan kita gitu. Iya, betul sekali. Itu konsepsi bagi yang di luar yang baru pertama kali dengar konsep ini ya, intinya itu yang ingin saya sampaikan. Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya adalah etika. Etika. Sering banget nih. Ini dia. Kadang kesel. Ini dia nih. Ya, bagaimanapun juga saya manusia Pak Reddy. Walaupun saya bisa tersenyum di sini, tapi ketika saya membaca SMS atau chat otomatis gitu ya, berubah ekspresinya. otomatis gitu langsung ya. seneng ini ya. Rasanya rambut yang ada di sini ingin mundur ke belakang rasanya gitu. Agak tertutup ya. Oke. Oh iya. Maklumannya ya. Iya. Itu nggak bisa dihilangin dulu ya, Nggak tag bisa. namanya ya, sementara. Nggak bisa. Nggak bisa dihilangkan? Oke, nggak apa-apa. Yang pertama adalah timingnya. Timing is everything. Why timing is very important for you or for us to send any messages atau chat? Karena adalah kita harus lihat gitu. Balik lagi ke norma kesopanan gitu. Apakah jam-jam krusial Seperti jam tidur, jam apa lagi? jam makan gitu, Lagi. jam apa lagi ya? Yang Pak Reddy biasanya terganggu jam apa? Jam tidur. Jam tidur. Nah, kan? Jam tidur itu jam krusial. Apalagi kalau misalnya bunyi, karena ada sebagian orang yang nggak silent handphonenya, takutnya memang handphone itu adalah hal yang penting. Dikiranya urgent, begitu baca, oh my God. GOD gitu, oh my God. MDR, Kira-kira di mana-mana loh, GOD God atau MDR tadi saya bilang, Pak, Mimi Dewa Ratu gitu ya. Itu benar-benar nggak bisa ditolerir itu. Jadi kalau masalah waktu, Anda harus perhatikan jam pengiriman pesannya. Karena nggak semua dosen itu bersedia dihubungi at any time. Kadang kesel ya Bu Suci ya, ketika kita mau melangkah nih ke mimpi, terus tiba-tiba HP getar gitu kan ya. Bergetar-getar. Kirain cinta. Mimpinya mundur lagi. Mundur lagi mimpinya. Iya. Betul sekali. Tolong perhatikan timingnya, jam-jamnya. Saya pernah soal ada pengalaman. Itu mahasiswa ngechat saya jam 11 malam gitu. Wah. Dulu waktu saya masih single kan, saya kira ada fans ya. Baru baca, Ibu saya dengan NIM ini, oh my God, ada NIM-nya. Kalau udah ibu atau bapak udah lah ya. Kalau panggil sayang, oh jangan salah lagi tuh. Nggak, tetap aja pasti kita akan merasa terganggu gitu dengan jam-jam yang memang terlalu malam atau terlalu pagi gitu ya. Karena belum tentu semua dosen memang ada kekhawatiran untuk lupa kalau dikirimkan nantinya, tapi ya sebaiknya Anda remind diri sendiri dengan reminder alarm sendiri gitu ya, jangan sampai ngirim dulu nggak jaga norma kesopanan tadi gitu. Benar. Dan nggak cuman tentang waktu ya Pak Reddy, tapi juga perhatikan tata bahasa yang adik-adik gunakan, karena kita orang Indonesia, artinya kita warga negara Indonesia, kita memang ada dari Bali, ada dari mana sih mahasiswa yang angkatan sekarang? Dari Sabang sampai Merauke ada ya. Dari Sabang sampai Merauke di sini ya, bahkan dari luar negeri ya. Jadi kita adik-adik dulu punya kakak kelas dari Timor Leste, itu kan bule juga ya. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan bahasa gaul atau alay. Karena gini, logikanya, ketika kita menggunakan bahasa alay, ketika kita chat, kita tidak pernah melihat ekspresi dari orang yang menulis. Itu yang biasanya menimbulkan kesalahpahaman. Padahal maksudnya nggak kayak gitu. Ketika kita baca, misalnya saya baca salah satu chat gitu ya. Sebentar, saya kayak kemarin ada chat yang membuat saya agak sedikit sepaneng gitu. Mana dia nih ya? Sebentar, sambilan ya. Oh ya, ini. Sambil menunggu teman-teman bisa kalau ada yang ingin ditanyakan bisa melalui fitur chat ya. Ini saya langsung aja kasih case-nya nih. Case langsung dari Bu Suci. Case langsung. Jadi kemarin, itu kebetulan kemarin banget nih, saya lagi kasih ujian akhir gitu ya. Ujian akhir untuk kakak kelas bukan ujian akhir, ujian untuk SP gitu. Terus ujian ada SP. Ujian SP. Udah ujian ya? Udah, saya udah. Maaf ya Pak Reddy ya, saya duluan ya. Iya, saya maafkan. Jadi saya
nggak ketemu. Chatnya nggak ketemu, jadi saya tekan aja gitu ya. Udah lama lagi FaceTime gitu kan. Intinya adalah nggak boleh. Kita harus pakai bahasa Indonesia. Nggak boleh pakai bahasa gaul sengsit ya, oke? Sengsit itu nggak boleh. Intinya adalah mahasiswi ini ngechat, Bu, karena saya ujiannya itu langsung ya, jadi interview gitu. Saya ujiannya pakai Google Meet, otomatis saya harus kirim link gitu. Jadi dia nanya, Bu, linknya sudah ada belum yang baru, mau kerja nih, gitu. Bu, linknya udah ada belum yang baru, mau kerja nih, gitu. Oh maaf ya, saya langsung sepaneng gitu kan, mau kerja nih gitu. Ya artinya gini, Anda mau kerja atau apa, penuhi dulu kewajiban sebagai seorang mahasiswa gitu sih kalau menurut saya. Terus nadanya seperti menganggap bahwa pekerjaan lebih penting. Memang penting mungkin ya saat-saat kondisi seperti ini kan memang dituntut ada kreatif juga nih mahasiswa karena mungkin orang tuanya kesulitan keuangan atau apa gitu. Saya maklumi itu, tapi tata bahasa tetap saja gitu. Saya bangga di satu sisi karena ini anak kerja gitu. Tapi satu sisi Anda harus tetap menjaga tata bahasa Anda. Bukan tentang bahasa gaul alaynya, tapi kata-katanya. Nah, karena pakai bahasa nih, jadi saya membacanya dengan nada bicara saya dong. Saya mau kerja nih, kayak gitu. Waduh, tapi setelah saya live, ternyata anaknya sangat sopan. Makanya kan sangat berhati-hati kita ketika kita chat gitu. Apalagi kalau misalnya kita pakai huruf besar semua. Mungkin nadanya kita nggak akan seperti itu. Tapi yang namanya handphone itu tidak akan memberikan Anda nada bicara. Yang ada hanya tulisan. Jadi takutnya interpretasinya bisa juga salah. Jadi sebaiknya gunakan tata bahasa sesopan mungkin, pakai bahasa Indonesia, karena inilah bahasa universal yang kita semua pasti paham gitu ya. Tidak menggunakan bahasa gaul atau alay gitu. Kecuali nanti mungkin dosennya pakai bahasa yang lebih supaya paham lebih sederhana gitu. Itu pun jarang sekali pasti dosen pakai bahasa Indonesia juga gitu. Nanti dibalik ya, ibu jadi tanda seru BU gitu ya. Ya butuh uang dong jadinya. Oke. Jadi itu ya, adik-adik perhatikan sekali karena nada tidak pernah ada di dalam sebuah chat. Jadi harus berhati-hati menggunakan kata-kata gitu. Lanjut. Oke, kemudian jangan sampai lupa gitu. Ini penting juga nih, selamat pagi, selamat siang gitu ya. Jangan selamat hari raya gitu. Jangan sampai salah waktu ya, udah pagi malam jadi. Iya, itu kelihatan banget kopas kan. Itu perhatikan juga, walaupun Anda kopas format, mungkin Anda mau bikin template untuk ngechat, kita harus sopan. Jadi Anda bikin chat template itu nggak masalah, itu strategi namanya. Tapi perhatikan juga, jangan sampai salah timing. Anda ngechatnya siang, Anda bikin selamatnya adalah sore gitu, atau selamat menempuh hidup baru, jangan sampai ya, adik itu perhatikan. Kemudian abis selamat, jangan lupa kalau mau bikin template, yang penting juga adalah tuliskan identitas gitu ya. Nanti saya kasih contohnya di belakang ada. Ketika Anda mau tulis, biar tahu siapa ini gitu kan, karena ibarat kata nih kita dosen kan banyak banget fans ya, bukan fans Dedek, tapi kita banyak banget mahasiswa gitu yang ngechat kita yang. Ya bilang aja fans lah. Follower dong, ingat ya follow IG kita ya. Ya benar. Tapi banyak mahasiswa yang mana namanya misalnya Made itu banyak sekali. Apalagi Agus ya. Agus banyak sekali. Ada Ayu banyak sekali. Saya Ayu gitu. Ayu siapa? Nanti saya kira Bu Ayu Gede Wildahlia. Iya. Gitu, Jangan sampai kan. Jangan sampai saya dijaga Bu Ayu. Nanti saya diajakin makan siang sama beliau. Soalnya saya juga hobinya sama gitu ya. Oke. Kemudian tuliskan keperluan Anda dengan jelas dan singkat gitu. Jadi di chat itu template yang Anda buat juga ditulis kayak gitu. And then jangan kayak buat latar belakang ya. Panjang intinya. Bapak jurnal sekali. Bikin latar belakang belum sampai ini Mas. Gimana ini? Kan saya jadi agak-agak shock gitu denger latar belakang gitu kan. Belum sampai TA nih Pak, baru. Ya. Jadi nggak perlu panjang, kali lebar, kali tinggi sama dengan volume gitu. Anda cukup singkat jelas pada intinya ya. Jangan kontrol ya, jangan kontrol. Jangan intens.
Oke, itu Sangsit City. Bapak ingat ya, bahasanya harus bahasa Indonesia, jangan bahasa Sangsit, Pak. Oke. Kemudian ucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati. Misalnya, mohon maaf Ibu, mungkin mengganggu waktunya, mungkin Ibu berkenan melihat email yang sudah saya kirim. Jangan, Ibu tolong cek email ya. Bu, cek email dong. Gitu. Jangan, pakai dong gitu. Emangnya saya nenek Anda. By the way, dadong itu adalah bahasa Indonesianya nenek. Ya. Ibu cek email dong, jangan. Mungkin bisa, mohon maaf Ibu, saya sudah mengirimkan emailnya, mungkin Ibu berkenan untuk baca email atau Bapak gitu ya. Benar banget ya. Sering terjadi waktu kita bimbingan terutama. Iya, betul sekali. Bimbingannya dokumennya sudah saya upload, tolong di ACC ya gitu. Karena memang sekali lagi, mungkin maksudnya gini, tolong di ACC ya, itu bahasa yang kita baca. Karena sekali lagi bahasa tidak memberikan chat itu tidak menunjukkan bagaimana ekspresi ya. Mungkin maksudnya mungkin ekspresi gini, mohon maaf di ACC ya Bapak, minta tolong gitu. Tapi tolong di ACC ya, kan beda gitu. Tapi tetap aja ketikannya sama gitu ya. So, berhati-hati sekali untuk menulis gitu. Udah thank you nih. Oh iya, jangan lupa apa? Next dulu, belum selesai. Thank you yang dimaksud itu. Ucapan terima kasih. Pak Redi, kita ini sama jam 5, belum thank you. Saya belum ngasih contoh, enak aja Pak Redi nih. Sebelum mau selesai loh. Dia belum sini. Mau izin thank you. Mau izin tulis, boleh, tapi kasih tulis tuh di kursi. Izin seperti tadi ya, izin gitu. Betul sekali. Jangan lupa, ini yang terpenting, ucapkan terima kasih gitu ya kepada Bapak atau Ibu dosennya nanti yang diajak chat. Oke, ini saya kasih contoh sedikit untuk adik-adik. Nah, ini contoh SMS ya. Oh ya, SMS ini. WhatsApp nih, SMS WhatsApp. Coba kalau Pak Redi yang baca gimana? Yang mana? Dari atas? Yang kiri, sorry. Pak, maaf saya telat kirim tugas, soalnya kemarin enggak masuk tugas, saya kirim ke email ya. Gitu nada saya. Adanya gitu. Ya sama, nada saya juga gitu. Tapi mungkin aja mahasiswa itu gini ya, berubah. Pak, maaf saya telat kirim tugasnya, soalnya kemarin enggak masuk tugas saya kirim ke email ya Pak. Mungkin kayak gitu. Tapi siapa tahu enggak ada yang merekam nada suara Anda gitu. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Jadi saya hanya menerima tugas dalam bentuk print out supaya mudah saya baca. Emang kenapa kalau email? Wah, ini kayaknya saya langsung sepanjang baca ini. Ya, nah kayak gitu misalnya, ini buat kalau kita bicara norma kesopanan ini tidak layaknya dikirimkan oleh seorang mahasiswa ke dosen. Gaya bahasa yang seperti ini. Yang kanan lebih parah ya. Bos, lo di kampus jam berapa? Gue mau bimbingan nih. Wah, kayak... mungkin gini, karena ada juga ini yang ingin saya sampaikan. Ada memang dosen yang enggak terlalu menjaga jarak sama mahasiswa. Tapi sedekat-dekatnya mahasiswa dengan dosen, sebaiknya tidak mengirimkan model bahasa yang seperti ini. Gitu Pak Redi. Mungkin ada yang dekat banget sampai ngobrolnya sudah pakai bahasa yang lebih informal. Tapi tidak sepatutnya seperti ini. Gue mau bimbingan nih gitu. Anda mau bimbingan atau surat peringatan? Untung surat peringatan ya. Ngajak berantem ya? Ini mau sing-singkan dengan baju nih kayak. Oke, next berikutnya. Contoh lagi yang lain, yang kurang baik lagi nih ya. Nilai saya kok sih Pak. Aduh, ini ngurusnya gimana? Ini sering banget ini ya. Adik-adik, satu hal yang saya ingin sampaikan mengenai nilai. Percayalah sama dosen Anda. Dosen nggak mungkin memberikan penilaian secara subjektif gitu ya. Sekesel-keselnya dosen sama Anda, mereka tetap profesional. Mereka akan memberikan nilai itu pastinya objektif gitu. Nilai itu mencerminkan kemampuan. Iya, mencerminkan kemampuan, bukan mencerminkan kebencian dosen. Jadi nggak ada dosen itu benci. Nggak ada. Pasti dosen itu yang saya ingin garis bawahi. Nggak mungkin nilai Anda baik karena dekat sama dosen tuh nggak mungkin. Kalau Anda memang kemampuannya di bawah garis kemiskinan gitu ya, jadi akan nilainya ya akan ngikutin gitu. Kalau misalnya nilai Anda di atas rata-rata ya nggak mungkin juga dosen ngecil-ngecilin gitu. Kayak yang saya bilang contoh kemarin itu, sebenarnya jadi kebetulan mata kuliahnya tuh mata kuliah kewarganegaraan. Menurut saya itu kurang sopan gitu ya, karena saya mau kerja nih kayak gitu. Tapi melihat kemampuan dia, dan dia salah satu orang yang presentasi di dalam situ menyiapkan slide, padahal saya cuma mau interview aja, kenapa
kayak gini, saya mau interview lah intinya UASnya itu. Dia siapkan slide gitu. Jadi ya saya maunya, wah ini nilai kesopanannya kurang, saya mau kasih anak ini nilai D kayak gitu kan, karena itu sudah melanggar nilai kesopanan. Tapi ternyata dia sangat well prepared. Ya mau nggak mau saya naikin nilainya gitu. Jadi percayalah bahwa dosen tidak akan memberikan nilai sesuka hati. Kalau misalnya Anda sudah dapat nilai A, B, C atau D gitu, ya udah emang itu nilai Anda gitu. Ya. Jadi nggak usah protes lagi gitu ya. Introspeksi diri mungkin. Introspeksi diri, oh mungkin saya yang kurang ini. Ngomong macam talk to the mirror gitu. Jangan talk to my head ya. Oke. Yang sebelahnya, sorry, Bu Luna dulu tuh. Bu Luna. Saya merasa Luna Maya soalnya nih ya. Ibu, saya mau ketemu. Nah, gitu nadanya. Nih, Bu, saya mau ketemu. Mungkin ada gitu. Padahal, Ibu, saya mau ketemu. Kan sekali lagi saya bilang nggak pernah bisa dibaca ekspresi itu. Nah, ini yang saya bilang, Ibu saya mau ketemu, maaf ini siapa ya. Nah ini yang harus pakai yang namanya kasih tahu identitasnya. Kita bukan phone book berjalan gitu ya, siapa ini ya, kayak gitu. Jadi langsung. Contohnya ada di slide berikutnya, bagaimana kita bisa menunjukkan siapa kita. Nah ini misalnya contoh nih, selamat pagi, kalau pagi ya. Selamat pagi Pak, nama IGD Hendrayana, NIM, sekian, saya mau bimbingan KRS Master Ganjil. Ada di kampus hari ini jam berapa, misalnya kayak gitu. Ya tanya ya, jangan cuma Pak saya IGD gini, saya ada jam 11. Bapak ada nggak? Mungkin kemarin bagus ya, tapi sering banget kayak gitu. Saya NIM ini bla 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 semester ganjil bla bla bla, saya nanti jam 11 mau ke kampus. Bapak ada nggak? Bapak ada nggak? Itu juga kurang ya. Jadi jangan di mix and match nih contoh-contohnya. Mending template aja. Kalau mau dicontek ini juga boleh, screenshot dulu. Jadi tahu model-model WhatsApp, chat atau SMS yang baik seperti ini kayak gitu. Jadi bikin template kayak lebih bagus ya. Iya. Capek ngetik ya. Biar nggak capek ngetik, strateginya template udah gitu sopan gitu kan. Ya. Jangan telepon dulu sebelum chat, itu salah satu yang mau saya kasih tahu juga. Ya, pastikan dulu dosen yang bersangkutan tidak sibuk, jadi bisa menerima telepon Anda, gitu ya. Lanjut. Nah, ini juga penting sekali dalam keluarga besar Sticky Indonesia, gitu. Kita harus menjaga etika di dalam bersosial media. Jangan sembarangan, jangan ngawur, memberikan konten ya. Bahasanya adalah konten, kalau bahasa kita adalah substansi, gitu ya. Jadi mau bikin konten, jangan cari konten yang sensasional. Misalnya mau naikin follower kayak Mbak Amy Wong tuh, jangan kayak gitu. Jadi Anda mau bikin konten-konten yang menyalahi norma kesopanan, menyalahi norma menyalahi tata krama kayak gitu, lebih baik jangan menggunakan kata-kata hujatan atau apa dengan tujuan apapun. Mau naikin konten, tujuannya adalah balas dendam, itu tidak ada kayak gitu ya, karena mahasiswa STIK ini terkenal mahasiswa yang nice gitu ya. Benar. Jadi kalau bisa jaga selalu, pikir 1000 kali sebelum Anda posting sesuatu. Ini karena Anda sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. STIK Indonesia tidak hanya melekat pada ID Anda. Misalnya di student ID itu apa sih? Kartu pelajar gitu. Jadi tidak melekat di sana saja, tapi juga melekat ke diri Anda. Anda bawa stick itu kemana-mana, kayak gitu. Ya, so sampai akhir hayat dibawa kan ya? Iya, karena gelar eskomnya nanti dari stick. Benar. Oke, jadi hati-hati sekali bersosial media. Jangan sampai kayak kasus ini, nggak tahu Anda sudah gede waktu itu, maksudnya atau masih belum ngeh tentang kasus Florence. Ini kasus apa ya? Ini kasus mahasiswa UGM dulu. Oh, yang di pom bensin? Iya, yang maki-maki itu. Dan padahal dia maki-maki di pom bensin. Dia tidak menyebutkan nama UGM sedikit pun gitu. Tapi ya karena identitas tadi yang saya bilang melekat, ya pasti dicari tahu siapa sih ini orang. Oh, ternyata anak UGM. Dan dia satu alma mater sama saya. Kecontreng dah nama baiknya. Kecontreng Fakultas Hukum UGM ya. Malu saya. Tapi nggak apa-apa, karena bukan saya yang melakukan. Intinya kayak gitu. Jadi yang bawa kata-kata tidak baik itu adalah satu orang, tapi yang tercontreng adalah satu institusi kayak gitu. Ya, hati-hati sekali adik-adik. Kemudian berikutnya adalah tata etika yang ada di kampus, bukan tata etika ya, tata aturan gitu. Aturan ini adalah bersifat baku, bukan saran, tapi ini bersifat baku gitu.
Yang pertama adalah mengenai larangan untuk merokok. Jadi adik-adik tidak diperkenankan sama sekali untuk yang namanya mengasapi kampus dengan rokok. Kalau pakai dupa masih boleh ya. Pikir daging diasapi ya. Diasapi, mana daging asap di sebelah dong. Ya. Oke. Dilarang sekali yang namanya ada bentuk asap-asap gitu dari rokok di area kampus. Karena ini juga tidak hanya berkaitan dengan aturan kampus, tapi juga pergub gitu ya. Ada peraturan gubernur yang melarang adanya rokok gitu di institusi akademis gitu. Jadi nggak boleh sama sekali. Kemudian yang kedua adalah Anda harus membuang sampah pada tempatnya ya. Pastikan Anda disiplin untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi harus buang pada tempatnya. Kita banyak kok punya tong sampah. Jangan khawatir ya, semua sisi ada. Kalau misalnya masih lagi ada di tempat di koridor yang tidak ada tong sampahnya, disimpan dulu gitu ya. Oke. Kemudian ini berkaitan dengan apa yang harus Anda lakukan di kelas ya. Nggak boleh yang namanya suara handphonenya di kelas. Pernah nggak terganggu Pak Reddy pada saat di kelas ada handphone bunyi? Pernah dong, tapi di awal saya sudah peringatkan bahwa tidak ada yang boleh bermain handphone di dalam kelas. Nah gitu, tidak hanya mengganggu dosen ya, ini bukan untuk dosennya aja. Mentang-mentang dosen yang merasa terganggu, jadi nggak boleh nyalain HP, berat sebelah aturannya. Enggak kayak gitu. Dosennya juga begitu. Dosen juga akan silent, dan satu lagi, konsentrasi teman-teman Anda itu akan terganggu ketika handphone Anda bunyi gitu. Apalagi sampai yang agak sedikit kurang ajar gitu ya, saya sih langsung catat nama kalau kayak gitu. Saya kasih dengan senyum, oh ya silakan. Oh, maaf Bu, saya mau angkat telepon dulu. Hah? Itu hatiku mau keredam. Rasanya tuh rasanya ingin loncat dari lantai 5 gitu ya. Enggak, jadi hancur hatiku dibuat oleh mahasiswa itu. Bu, saya angkat telepon ya gitu. Jadi lebih penting telepon daripada aku gitu. Aku jadi posesif gitu kan. Enggak ya, jadi kamu pahami, kalau saya mungkin masih bisa terima, tapi nilai Anda tidak bisa saya terima. Jadi macam-macam gitu ya. Mungkin dosen lain nggak bisa terima itu. Jadi, kembali ke rumus tadi ya, kenali dosennya dengan baik. Ya, kenali dosen dengan baik supaya lulus tepat waktu. Dan semua yang tadi saya sampaikan ini, jadi larangan merokok, buang sampah sembarangan, itu adalah salah 3. Jadi masih banyak aturan sebenarnya. Ini cuma salah 3 aja dari yang namanya aturan-aturan baku yang ada di Distiki. Dan aturan Distiki itu sifatnya adalah fiksi gitu ya. Saya sedikit kasih gambaran mengenai asas fiksi hukum, yaitu presumption iuris de jure. Artinya Anda tahu nggak tahu, pernah baca atau enggak, dengar atau enggak, Anda dianggap tahu aturan. Jadi nggak ada yang namanya ngeles ketika Anda melanggar peraturan. Maaf, saya nggak tahu. Sudah pasti ada sanksi atau konsekuensi atas apa yang akan Anda lakukan kayak gitu. Jadi berhati-hati sekali. Makanya balik lagi ke yang di depan tadi, Anda harus jaga sekali yang namanya etika. Jadi dianggap semua tahu ya? Dianggap aja semua orang tuh tahu aturan ketika Anda sudah ada di dalam suatu organisasi tertentu. Jadi Anda dianggap sudah tahu aturan di sana gitu. Oke. Ingat ya adik-adik ya. Di garis bawahi ya. Nggak ada pura-pura bego nanti. Nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak bisa. Terus air mata keluar. Air mata. Ku menangis. Jangan siar. Ini studio insert live, bukan siar ini ya. Oke. Kemudian yang terpenting juga nggak kalah penting gitu ya terkait dengan materinya Pak Ardi tadi. Ini sih nanti agak belakangan aja. Ini cuma ngasih tahu highlight di depan aja bahwa plagiarisme itu sangat ditentang keras di STIK Indonesia gitu. Jadi plagiat itu adalah nyontek tulisan atau hasil karya orang, ide orang tanpa izin gitu, mengakui gitu ya, tanpa mencantumkan sumber kayak gitu-gitu. Itu adalah plagiarisme. Ini saya percepat aja karena nanti pasti akan ada kena lagi. Aduh, dari tadi UGM kayaknya gimana ya? Yang bikin ini alumni UGM. Ngambil S2. Enggak.
Soalnya Sticky Indonesia belum ada case-nya. Semoga nggak ada ya, karena Sticky Indonesia taat pada aturan. Presumption iuris de jure tadi gitu. Jadi teman-teman yang mau bertanya, kita tampung dulu nanti pertanyaan. Jadi saya persingkat aja intinya. Jika Anda coba-coba untuk melakukan plagiarisme, pasti akan ada sanksi, yang mana sanksi itu adalah sanksi pidana yang akan dilakukan oleh negara kepada kita gitu ya. Dan Sticky Indonesia pasti akan mendukung semua aturan negara, nggak mungkin mahasiswanya. Banyak loh. Banyak. Nominalnya itu. Bisa beli cendol dan kita bisa berenang di dalam cendol itu ya. Oke. Ya. Ini kalau sanksi di Sticky sih pasti ditegur, nggak boleh gitu. Terutama tegurnya gimana? Tegurnya, hai, kamu melakukan plagiarisme. Ya enggak, Pak Redi. Kita pasti datangin gitu. Nanti ada namanya tim kode etik. Tim Dewan Kode Etik yang akan memberikan teguran secara tertulis pastinya bahwa Anda telah terindikasi melakukan sebuah plagiarisme gitu. Dan yang paling parah nih, yang paling parah adalah ya ini ijazahnya nggak bisa keluar. Makanya nanti nextnya ini ya, tapi kita kasih tahu di awal nih supaya nggak coba-coba yang namanya copy pastean gitu. Simpelnya copy paste, padahal itu plagiarisme. Nggak boleh coba-coba. Nggak boleh coba-coba. Jangan coba-coba. Apalagi sering banget itu plagiarisme dilakukan di tugas kuliah, gitu kan? Disuruh bikin tugasnya bla bla bla. Sama semuanya. Kayaknya ini sama semua, gitu kan? Ya nggak apa-apa sih, itu namanya sumber. Tapi yang namanya plagiarisme ada ketentuan-ketentuannya. Gimana ketentuannya nggak mungkin saya jelasin di sini, karena waktu saya juga sudah mau habis. Bukan waktu hidup saya ya, waktu di sini atau amit-amit ya. Oke, jadi waktunya kita juga sudah mau habis. Nanti bagaimana tentang plagiarisme, itu bisa ada adik-adik pelajari di internet gitu ya, di YouTube pasti juga ada, nggak mungkin nggak. How to make your journal anti plagiarism bisa. Bagaimana caranya menulis tanpa plagiat itu bisa. Jadi kelihatan ahli ya. Apa? Tadi bener ahli kayak. Enggak, saya bukan ahli. Kalau saya makan saya ahli. Gitu. Jadi itu dari saya, adik-adik, maaf agak sedikit boring karena terkait dengan tata etika gitu. Tapi ini penting kan? Tapi ini penting sekali gitu. Jadi ini untuk kedepannya adik-adik ada di sini mungkin 3,5 tahun di sini, 4 tahun, 2,5 tahun. Jadi selama ada di Sticky Indonesia, patuhi peraturan etika atau tata krama yang ada di sini kayak gitu. Dan akhir kata saya ucapkan selamat datang untuk Anda semua, ya. Semoga Anda menjadi generasi yang menjunjung tinggi etika dan tata krama. Dan berprestasi juga tentunya ya. Ini ada sesi tanya jawab nggak sih Pak? Ada, silakan aktifkan di chatnya Ibu, silakan itu mouse-nya. Nah itu di bawah ada fitur chat. Sebentar. Nah, nih ya? Bukan itu Ibu. Itu ya ampun. Ini ada pertanyaan. Mohon izin Ibu mau bertanya, kalau kita ke kampus apakah boleh rambutnya di chat? Makasih. Nah. Waduh, di chat ya? Di chat apakah boleh? Kalau aturan mengenai cat rambut, sebenarnya itu tidak ada aturan tertulis, tapi balik lagi ke norma etika dan tata krama di sini gitu ya. Ketika Anda nyaman, ketika yang melihat juga nyaman, saya rasa masih fine. Misalnya nih rambutnya putih gitu kan, ada kan rambut putih karena uban atau gitu kan. Kok saya jadi tersinggung ya? Masih nggak ngomong ya. Jadi ketahuan usianya kan? Uban itu bukan hanya tentang usia, tapi bisa jadi karena hormon juga gitu. Mungkin tidak percaya diri gitu kan Anda kan. Jadi karena percaya dirinya luntur, mood belajar jadi rusak, jangan sampai kayak gitu. Misalnya Anda mau cat rambut, silakan selama itu tidak mencolok, selama Anda nyaman dan membuat orang lain yang melihat nyaman. Gitu. Benar ya. Seperti itu sih. Nah, ada lagi pertanyaan. Bagi teman-teman yang mau bertanya di chat lagi ya, karena Mas ketenggelam. Izin Ibu Bapak, saya mau bertanya, gimana cara menilai sikap kita sudah sopan apa belum? Soalnya standar kesopanan setiap orang kan berbeda. Wah, bener bagus sekali, bener banget. Standar kesopanan itu memang berbeda. Jadi kita balik lagi yang ke poin Pak Redi sampaikan tadi. Kenali dosen. Sebaiknya keep silent. Untuk mengamati ya. Untuk mengamati. Jadi observe dulu, amati dulu. Kayak gimana sih situasi dan kondisi di sini. Lebih baik diam. Karena seperti kata pepatah, diam itu adalah emas. Ya, diam itu adalah emas. Jadi
kita amati dulu. Misalnya nih, saya baru kenal sama Pak Reddy. Saya diam dulu. Pak Reddy juga baru kenal. Pak Reddy diam aja. Jadi kita diam-diaman. Diam-diaman ya. Jadi saya nih mahasiswa. Kan saya tua. Tua. Pak Reddy kan tua mukanya nih. Enggak ya Pak Reddy, maaf bercanda. Pak Reddy biasanya saya mahasiswanya gitu. Oh, saya diam dulu nih. Oh, bapaknya ini orangnya kayaknya santai deh. Coba kita masuk dengan bercandaan pelan-pelan. Oh boleh. Tapi kalau misalnya udah ngomong sedikit, ternyata bapaknya, oh mendingan diam aja biar kita nggak dianggap lancang gitu ya. Nanti kita dimaki-maki lancang kamu, lancang ya. Oke, lanjut ya. Suara putus-putus Kak. Oke, izin ke toilet Kak. Aduh, Kak, saya apa April yang ditanyakan ya? Izin nutup pintu pun izin ya. Bapak saya lupa tutup pintu. Oke. Apakah ibu bapak dosen diperbolehkan merokok di area kampus? Tentu tidak. Aturan yang tadi saya sampaikan terkait perda atau pergub itu adalah berlaku untuk semua warga negara STIK Indonesia. Di area kampus itu tidak boleh yang namanya ada pengasapan rokok. Kalau fogging, asap dupa itu boleh ya. Lanjut. Selamat pagi Kak, izin mau tanya, kalau pemakaian sepatu pas kuliah itu warnanya bebas ya? Enggak, hitam. Ini saking takutnya melakukan sebuah kesalahan atau menyalahi norma kesopanan gitu. Sebenarnya mengenai warna sepatu boleh-boleh aja sih, warna apa aja gitu ya. Mau sangler, sangler. Beda-beda sebelah kiri merah, kanan merah. Silakan kalau Anda percaya diri. Enggak bercanda. Jadi balik lagi ke norma kesopanan. Jadi sopannya apa? Kalau misalnya mau pakai yang warna-warna mencolok, sebaiknya jangan gitu ya. Benar. Mencolok. Ada lampunya kali ya? Iya. Siapa tahu kerlap-kerlip gitu kan, ada lampunya. Sepeda rodanya gitu kan. Sebaiknya sih ini tidak seperti SMA ya. Kayak misalnya saya dulu sekolahnya salah satu sekolah yang ada di Denpasar, waktu SMA saya pakai sepatu putih gitu. Itu mah aturan sekolah, sepatu saya putih. Di saat sekolah lain tuh warna sepatunya hitam gitu. Jadi saya sekolah di sana emang karena biar saya bisa pakai sepatu putih gitu. Oh gitu ya. Simpel ya. Nah, jadi tergantung, bukan kayak SMA ya, harus pakai sepatu hitam atau sepatu putih, enggak. Seni sepatunya bebas. Nah, ada pertanyaan lagi. Mau bertanya Bu, apakah kalau ke kampus boleh rambutnya panjang? Dan cowok. Nah ini coba cowok nih. Kalau cewek masa nggak boleh rambut panjang? Nggak tahu nih, siapa nih? Rambut apa dulu? Rambut alis panjang? Komang Agus. Atau rambut tangan? Agus, atau rambut cowok. Komang Agus ya. Kalau boleh nggak? Komang Ayu? Beda lagi. Ya, Komang Agus cowok pasti. Boleh nggak rambutnya cowok panjang katanya? Sebenarnya tidak ada aturan untuk rambut panjang, kalau tidak ada. gitu ya. Kalau nanti misalnya adik-adik lihat kakak kelas Anda di kelas SK itu rambutnya nggak panjang. Kita bukan sekolah militer atau semi militer di sini, masih santai. Cuman ya balik lagi, kalau misalnya pun Anda harus gondrong gitu, Anda ada ketentuan, misalnya nih ada yang menikah muda gitu ya. Oh iya. Iya kan, nggak boleh potong rambut, harus gondrong kan sampai bayinya lahir. Aduh, amit-amit jangan sampai ya. Ini saya bercanda aja gitu. Artinya ada ketentuan yang menentukan Anda harus rambut panjang. Misalnya ada yang biasa tokoh-tokoh spiritualis yang ditunjuk kan rambutnya harus panjang gitu. Ya nggak apa-apa, asal rapi gitu. Rapi, ingat disisir ya. Disisir ya. Soalnya kalau nggak sisiran ntar saya yang akan nyinyir mungkin. Sisiran dulu kamu, gitu nanti saya ya, bahaya. Nah, artinya yang penting rapi, jadi dilihat sama orang tuh nyaman. Lanjut. Nah, Ibu kalau ngampus biasanya pakai celana apa ya Bu? Hah? Ibu saya? Paling gimana nak ya? Ibu biasanya pakai celana apa? Ibu kalau ngampus pakai celana nggak ya? Aduh, maksudnya untuk Anda, nah ini nih kayak gini nih, kita kan nggak tahu ekspresi dia, mungkin namanya bisa atau dia mau ngomong diri sendiri gitu kan? Apakah pertanyaannya untuk kita atau dia bertanya aja? Pak Reddy pakai celana nggak sih? Pakai dong. Kita berdiri nggak ya? Oh kita berdiri. Berdiri. Iya. Diri. Nggak kelihatan. 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 Aduh kelihatan gede saya nih. Pakai celana. Ya pakai celananya
intinya yang nyaman sih sebenarnya. Jangan pakai celana olahraga, jangan pakai jeans yang robek-robek. Jeans tetap boleh, tapi kalau bisa jangan pakai yang robek-robek gitu ya. Saya bertanya nggak Bu, ada kali ketika saya melihat mahasiswa itu pakai legging, boleh nggak pakai legging sebenarnya? Sebenarnya kan nggak semua yang ketat itu legging gitu Pak. Oh gitu. Yang ketat itu bisa jadi jegging, jadi jeans legging gitu ya. Mungkin ada yang bentuk tubuhnya seperti saya gini kan ya, agak-agak besar gitu, jadi dia harus pakai yang agak ketat supaya kelihatan lebih slim. Itu kan bagian dari fashion kan ya. Tapi sekali lagi ketika itu bertentangan dengan nilai kesopanan, misalnya pakai legging, terus mohon maaf ini dalamannya tuh tembus pandang, ya itu kan itu agak nyaman, ganggu gitu ya. Jadi yang seperti itu tuh harus disadari sendiri gitu ya. Misalnya, saya pakai baju yang sopan kok, berkerah apa, tapi kanjinya kebuka sampai bawah sini. Nggak boleh ya. Aja. Jadi di sini tidak membatasi tingkat fashionable-nya, yang penting sopan. Tetap bisa fashionable di sini. Siapa bilang? Apalagi kita kan IT-planner kampus gitu kan. Kita harus gaul gitu. Tapi bukan berarti TikTokan tiap hari, jangan ya. Biar nggak kalah sama dosennya nanti ya. Jadi stylist itu penting, cuman balik lagi ke norma kesopanan sama kenyamanan yang melihat dan yang memakai. Nah ini pertanyaan unik nih Bu Suci. Saya bingung juga jawabnya. Maaf Kak, maaf menyela. Saya ingin bertanya, untuk ukuran rambut di kampus ada batasannya. Ukuran rambut itu gimana ya? Pertanyaannya unik ya, terancam punah ini pertanyaannya kan. Ukuran rambut itu gimana ya? Maksudnya ketebalannya. Kalau saya sih helainya tipis gitu ya. Panjangnya boleh, Anda mau panjang banget asal dilipat, kenyamanan Anda. Balik lagi ke sana pokoknya. Ada norma kenyamanan dan kesopanan yang tidak boleh dilanggar. Itu norma ya. Jadi norma itu adalah aturan tidak tertulis gitu ya. Kalau melanggar juga nggak masalah, paling ditegur nanti sama yang nggak nyaman ngelihatnya gitu. Itu namanya norma. Kalau aturan lain lagi. Aturan itu kayak ngerokok itu harus nggak boleh. Salah ya salah. Salah ya salah. Itu namanya aturan gitu. Itu beda aturan sama norma. Nah ini banyak nih cowok-cowok yang bertanya apakah rambutnya boleh panjang atau tidak. Tadi udah dijawab ya? Sudah dijawab. Jangan, kalau urusan rambut jangan deh gitu ya. Agak sensitif. Nah ini satu lagi pertanyaan nih. Apakah ke kampus bisa pakai baju kaos tapi berkerak? Maksudnya berkerak? Bukan berkerak gitu. Kayak nggak toilet dan dia berkerak. Oke, boleh banget pakai baju berkerah. Jadi maksudnya polo shirt gitu ya. Tadi contohnya kan polo shirt yang di foto itu. Yang di foto yang di slide itu contohnya adalah polo shirt. Boleh banget. Giliran adik-adik yang cewek yang bertanya, apakah perempuan harus memakai rok atau boleh memakai celana panjang? Oh iya, itu maaf adik-adik, tadi cuma contoh aja, sama yang di sini juga cuma contoh aja gitu ya, pakai rok gitu ya. Kalau Anda tomboy gitu, nyaman pakai celana ya pakai aja. Kayak saya nih kan, walaupun saya sangat feminin gitu, tetap aja saya pakai celana ke kampus. Tapi jangan dibalik ya. Kenapa? Nanti yang cowok nanya, apakah saya harus pakai celana? Boleh pakai rok? Itu nanti pertanyaannya. Iya, kalau di Skotlandia, cowok-cowok pakai rok nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Terus bawa alat musiknya itu sekalian, kalau di Skotlandia. Iya. Tapi kalau misalnya ada mau pakai rok ya nggak apa-apa sih. Selama itu tidak bertentangan dengan norma dan etika gitu ya. Bertentangan hanya dengan kelamin saja bertentangan gitu ya. Ke kampus boleh berwarna, tadi udah dijawab. Nah, yang cowok sekarang bertanya apa? Saya bingung nih, dari tadi kok nggak ada aturan make up ya? Boleh menor nggak sih gitu loh saya? Boleh. Pakai bulu mata juga boleh ke kampus, tapi panjangnya jangan sampai 5 meter. Jangan sampai ngetril gitu ya. Jangan ngetril, nanti ngalahin kecantikan kita gitu kan. Yang biasanya di salpok ya dulu. Intinya kalau terlalu mencolok itu kan mengganggu kenyamanan mata yang melihat gitu. Nah, itu dia yang membuat Anda dianggap seperti agak-agak gimana gitu ya. Karena kita memang fashionable, tapi kita bukan sekolah desain yang mungkin di kampus desain itu agak-agak nyeleneh gitu. Bukan maksud memojokkan apa, tapi ya intinya kalau mencolok pasti yang ngelihat mungkin juga kurang nyaman gitu. Langsung ada lagi yang cowok bertanya, apakah boleh memakai anting katanya? Anting itu enggak. Kalau anting enggak. Kalau cowok anting enggak. Apalagi pakai anting temannya, enggak boleh. Apalagi nyolong anting enggak boleh.
Izin bertanya, kalau misalnya belajar daring, bagaimana cara memanfaatkan fasilitas kampus, Kak? Nah, Kalau kualitas kampus, nggak tadi Pak bisa. Redi yang ngejelasin, gimana? Iya, Kok ya, nanya nggak sama bisa saya? jadinya, ya, karena Bingung. Kita memfasilitasnya melalui Bukan nggak bisa Pak Redi, kalau misalnya mau pakai wifi di kampus gitu boleh, ya, tapi tetap bisa datang ke kampus, hanya saja patuhi protokol kesehatan untuk pergi ke kampus. Di kampus sih ada beberapa kursi kayak gitu ya, untuk duduk-duduk. Wifi-nya on 24 jam. Tapi sementara ini belum bisa on 24 jam fasilitasnya. Karena ada batasan jam. Selama COVID ini kan area Panjer dan sekitarnya cuma sampai jam 9 itu bisanya. Tapi untuk yang di luar, yang jauh nih dengan kampus, ya mohon maaf ya. Iya, seperti yang saya bilang kemarin, tadi barusan, kalau Anda mau pinjam fasilitas kampus gitu, untuk bikin tugas atau apa, silakan hubungi bagian sarana prasarana. Benar. Selanjutnya, boleh memakai make up apa enggak? Boleh. Boleh banget, tapi jangan pakai rias pengantin, ya. Itu berbahaya. Anda nanti online dengan Payas Agung gitu, saya yang shock gitu. Ya. Boleh banget pakai make up itu sangat boleh. Kenapa enggak? Karena kan harus tampil cantik. Ya. Tapi kalau cowok pakai make up, ya balik lagi kenyamanan dosennya. Kalau dosennya suruh hapus make up kamu, ya sudah. Mungkin dosennya nggak mau kalah cantiknya gitu. Ya. Apakah boleh pakai celana jeans atau harus celana kain? Boleh ya. Boleh. Khusus cewek, apakah harus tetap pakai kemeja apa bisa pakai kaos, Kakak? Enggak, kaosnya boleh dipakai di dalam. Kayak saya nih, saya pakai kaos dalam, luarnya saya pakai outer gitu ya. Outer gitu. Nggak apa-apa. Apakah boleh pakai kalung lagi pertanyaannya? Boleh. Yang penting tidak membahayakan Anda. Khawatirnya kan kalau pakai perhiasan ntar amit-amit ya memancing. Bukan tanggung jawab kita ya. Kejahatan kayak gitu. Nggak masalah. Apakah saya boleh memakai anting lebih dari satu pasang? Cowok apa cewek nih? Cewek katanya. Cewek ya. Yang nggak masalah kalau cewek sih. Karena kodratnya udah di anting ya itu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya terkait budaya ya. Misalnya Anda orang ini dari India misalnya harus pakai anting di hidung, ya nggak masalah. Ngampus boleh pakai celana jeans, sudah tadi. Pertanyaan untuk fasilitas gym itu hanya untuk anggota UKM saja atau untuk setiap mahasiswa? Nanti untuk UKM itu mahasiswa boleh, tapi harus minta izin melalui Ibu Gio. Iya. Ya. Ibu Manohara itu. Manohara Audelia Pinot ya. Tapi mirip satu lagi, Chelsea Olivia juga dia mirip. Banyak lah dia mirip. Kalau saya mirip katanya sama. Ini ada yang lagi mau lebih dekat dengan kita. Mohon izin bertanya mengenai nama lengkap atau profil singkat Bapak Ibu agar dapat mengenal Bapak Ibu lebih dekat. Terima kasih sebelumnya, gitu katanya. Aduh, kita catat Instagram aja gimana ya? Aku udah nikah loh. Ya, kalau aku belum nikah ya nggak apa-apa ya. Oke, bercanda ya. Ya, bisa aja gitu. Silakan catat IG kita. Kalau IG saya. Mungkin teman bisa diketikkan IG-nya. IG Bu Suci adalah Suci Menarni, nama saya sendiri. Saya nggak suka alay-alay. Iya. Karena itu IG pribadi saya ya. Jadi nanti Anda harus pandai-pandai memilah mana yang urusan pribadi sama kampus. Karena itu adalah IG pribadi saya, ya itu saya secara pribadi. Kalau saya berbicara atas nama kampus, baru saya adalah bagian dari institusi ini. Gitu. Kalau saya adalah K. Tapi saya nggak mau bagi-bagi, ya, @Suci Menarni, ya itu IG saya. Nggak mau bagi-bagi giveaway kan? Enggak, bukan giveaway. Saya nggak mau bagi-bagi nomor telepon. Takutnya nanti tiba-tiba malam-malam ada yang udah makan. Atau misalnya tiba-tiba ada yang ngechat lagi apa? Lagi apa? K. Di mana ya? K. Redywin, REDYWIN. Ready, REDYWIN 74. Ya, nanti bisa di sana lihat aktivitas kita sehari-hari. Ya. IG live ya? IG live ya. K. Redywin 74. Oke, sudah. Saya boleh kasih IG dagangan saya aja nggak sih? Boleh dong. Ini kita yang punya kawasan. Nggak bercanda.
Saya mau kalau dagang sih saya kasih IG. Tolong follow IG saya dong gitu. Pakaian adat setiap oh iya saya lupa ngasih tahu. Ada ketentuan pergub juga yang harus kita patuhi setiap hari Kamis dan hari mohon maaf tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan yang suku atau agama lain, tapi karena kita di Bali ada perdanya, ini ada aturan gitu ya, aturan daerah terkait penggunaan pakaian adat. Pakaian adatnya sebenarnya boleh pakaian adat apa aja, tapi harinya sudah ditentukan, yaitu hari Kamis dan hari raya keagamaan yang tidak meliburkan Anda gitu. Kalau Galungan kan nggak mungkin masuk ke kampus pakai kebaya, tapi kalau purnama itu full moon gitu ya, bulan penuh, hari purnama itu harus pakai baju adat, baju kebaya gitu ya. Mau online mau offline, karena nanti kita kan bicara juga pada saat online kan. Semester ini kan kita masih online kan? Masih online. Ya itu pakai kebaya. Mungkin nanti Instagramnya dikirim ulang karena tadi private ya. Dikirim ulang, copy paste ulang karena masih private. Oh, Pak Reddy care banget nih. Ya, kan kita nyari follower. Ya, copy paste aja yang tadi. Nah. Selain kebaya, saya ada mau nyampein sesuatu, tapi saya lupa, Pak. Semoga ada yang nanya gitu. Tadi ada yang bertanya apakah kemejanya boleh lengan pendek? Boleh. Boleh. Oh itu dia, pakaian adat tiap Kamis purnama film Bu Suci atau Pak Reddy. Oh iya betul. Benar banget. Nih sekarang Kajen Rion enggak ya? Kajen Rion enggak? Enggak. Pakai baju poleng gitu enggak? Enggak, Bu. Enggak usah. Apa nih? Oh ini sudah. Maaf sebelumnya di Stiki ada parkiran tidak? Ada dong. Ada di depan, di tengah, dan di tengah itu enggak ya? Itu khusus untuk dosen. Di depan sama di belakang. Tapi kayaknya belum akan terpakai deh satu semester ini. Gitu. Karena masih belajar di rumah ya. Kalaupun Anda harus ke kampus, karena kampusnya sepi, kayaknya ikutin nanti arahan dari security aja, disuruh parkir di mana, kayak gitu. Tanya aja sama bapaknya, permisi bapak, tetap dengan sopan ya, bukan yang, Pak, di mana parkirnya? Enggak kayak gitu. Nah, ini ada bertanya lagi. Kak, libur semester berapa bulan? Belum belajar juga mengenai libur ya. Rajin sekali. Ini gara-gara Pak Reddy booster belajarnya langsung terbang ya. Belum juga belajar lagi libur. Sama kayak saya semangat banget belajar sayanya. Oh iya. Izin bertanya, boleh memakai gelang nggak? Apa? Boleh memakai gelang? Gelang boleh. Gelar kebangsaanan ya nggak boleh. Oh benar ya. Nanti Pak Reddy patah hati lagi. Ya pengalaman ya. Pengalaman. Jadi curhat boy ya. Orangnya mau lulus. Itu mahasiswa bimbingan saya loh Pak. Cowok memakai anting nggak boleh. Nggak boleh. Kalau pakai gelang boleh aja. Asalkan jangan pakai gelang yang untuk tahanan itu, jangan ya. Password WiFi apa Bu? Nanti dibagikan ya. Biasanya berdasarkan NIM tanggal lahir biasanya. Mohon maaf, password WiFi saya nggak tahu, Pak Reddy yang tahu. Izin bertanya, sepatunya boleh pantopel? Boleh. Banget dong itu. Mau sepatu berkuda juga boleh ya. Sepatu balet boleh. tapi jalannya dari depan ke sampaian gitu ya. Iya. Ini orang lagi izin bertanya, kalau mahasiswa yang bertato bisa nggak? Bertato sepertinya boleh. Terlanjur gimana ya? Gini, sebenarnya nih saya kasih tahu tentang tato ya. Balik lagi ke norma aduh, waktunya udah habis nih ya. Belum masih. Udah saya persingkat aja. Tato itu adalah hak asasi manusia ya. Kita bicara human rights ya. Aduh, berat. Harus tato adalah hak asasi manusia. Cuman paradigma masyarakat mengenai tato adalah orang zaman dulu bertato tuh berandal atau nggak sopan atau apa segala macam. Tapi ada satu sisi di mana yang tato itu sebenarnya adalah sebuah seni. Bagaimana sudut pandang kita melihatnya, gitu kan ya. Kalau dari sudut kultural malah tato itu diwajibkan. Kok ada satu suku di Kalimantan itu tato itu wajib gitu. Nah bahkan tato itu menjadi studi dari salah satu dosen kita. Itu dijadikan sebuah tulisan akademis gitu ya oleh salah satu dosen kita. Jadi tato itu monggo-monggo saja, silakan saja, hanya saja jangan sampai menghilangkan identitas Anda. Artinya gini, kalau Anda mau pakai tato di tangan, di punggung, di mana itu tidak terlihat oleh kita, bajunya kayak gitu ketutup gitu nggak masalah. Tapi kalau tato Anda di wajah full, kita yang bingung nanti ini ya. Siapa ini? Oh ini siapa ini ya? Kita sedikit bingung. Serasa di dunia lain gitu. Kalau Anda bingung, kalau saya takut deh, saya nggak mau ngajar apa saya takut. Ada bilang kelas aja deh. Daripada saya takut ya tatonya, lebih baik saya mohon jangan mahasiswa ini di kelas saya. Gitu. Tato di wajah full itu kan ada kayak gitu. Ada.
Itu tadi ya. Boleh saja. Boleh aja. Asal tidak menghilangkan identitas. Kalau saya nih Pak Reddy, sebagai manusia biasa saya pengen punya tato. Di mana? Tapi takut kan? Tapi takut kan? Takut disuntik Pak Reddy. Iya, saya takut disuntik. Disuntik aja saya takut. Gimana Pak bikin tato gitu. Karena tato itu jangan salah ya. Ibu itu kok bikin tato? Jangan salah adik-adik. Tato itu adalah definisinya tinta yang disuntikkan ke tubuh Anda dan menjadikan warna. Ada loh mahasiswa atau dosen yang alisnya ditato, tapi sebenarnya adalah sulam alis. Itu juga tato. Jangan salah, definisinya harus jelas gitu ya. Sebagai info, Bu Tato pengen banget, Bu Suci pengen banget ditato cicak di sini ya. Jangan sampai, geli. Oke, pantopel udah, bertato sudah. Strategi bisa nanti dia dibaca di bawahnya. Berarti yang cowok boleh tindikan, Kak? Nggak boleh tindakan? Tadi kan nggak boleh pakai anting kalau cowok, ya. Nanti dilepas tuh. Kalau Anda mau pakai anting boleh, pakai subeng ya, yang gede itu. Nah, ada pertanyaan lagi. Apakah yang nggak berkerah itu boleh? Apa? Nggak berkerah. Kalau nggak berkerah nggak boleh, kan sudah jelasin. Nah, itu ada di aturan kemahasiswaan. Iya, itu ada di aturan kemahasiswaan. Kayaknya kalau mahasiswa Pak dapat buku panduan apa namanya? Pedoman akademik ya, di sana ada. Ada jadi Anda buka itu. Nanti dibuka ya. Nggak boleh. Jangan cuma dipajang aja. Bajunya harus berkerah kayak gitu. Parkiran mobilnya di mana ya, Kak? Aduh. Speechless. Parkiran mobilnya untuk mahasiswa sementara ini terbatas gitu. Jadi kalaupun parkiran mobil ada di depan dan di tengah-tengah di lapangan basket gitu. Kayak gitu. Kalau terbatas, makanya sarannya sih kendaraannya yang boncengan. Ya mungkin nggak bisa naik motor. Kayak saya punya teman dia bisanya naik mobil, nggak bisa naik motor gitu. Boncengan. Jadi ya sarannya gitu. Oke. Pakaian adat tiap hari Kamis purnama tilam, betul sekali. Untuk Kajang Kliwon nggak usah ya. Tadi siar error. Oke, I'm 3 error saya juga. Tindikan ini sudah. waktunya sampai jam berapa? Jam 11. Ya? Oh, sampai jam 11. Oke. Yang Muslim ya juga Bu pakai baju adat atau boleh pakai batik. Nah, kalau yang Muslim, karena kita aturannya adalah pakai baju adat gitu, bukan pakai baju batik gitu ya. Jadi tetap harus pakai baju adat. Nah, adatnya ini boleh mau adat daerahnya sendiri atau pakai baju adat yang universal. Kebaya itu kan universal sekali ya. Setiap daerah pasti kebaya gitu, cuman beda-beda stylenya aja gitu. Jadi untuk Muslim pasti ada kok baju kebayanya, kan pakai kebaya, pakai apa namanya, manset dulu, terus pakai kebaya, terus pakai hijabnya. Itu tadi pertanyaan. Dan kebayanya nggak harus yang ketat gitu, boleh pakai kebaya yang agak lebar, kan nggak semua yang berhijab itu boleh pakai yang ketat, kan ada harus yang pakai lebar-lebar kan, itu silakan. Nah, izin bertanya, Bapak itu pakaian adat Balinya bebas atau bagaimana? Bebas asalkan tidak menyalahi norma. Misalnya nih belahannya sampai paha gitu kan pakai kainnya, atau pakai baju yang cowok-cowok di atas lutut gitu, kamen sama kancutnya. Pakai baju adat ini loh, kan ada juga yang dari saudara-saudara kita dari apa? Dari Kupang dari itu, Kupang, dari Labuan Bajo kayak gitu-gitu. Biasa pakai kain yang apa? Pakai kain adat itu. Kainnya itu. Yang mahal itu. Kain tenunnya itu. Kain tenun yang keren itu. Ya itu bisa dipakai. Kalau misalnya dari daerah Jawa Timur gitu, bisa pakai pakaian adatnya masing-masing gitu. Nah, itu tadi pertanyaannya. Izin bertanya, apakah boleh menggunakan celana training ke kampus di luar jam kampus? Di luar jam kampus, tapi di luar kelas, kalau nggak ada kelas tapi pengen ke kampus wifi-an misalnya gitu. Trainingan. Boleh, kenapa enggak? Jangan pakai sandal ya? Jangan pakai sandal. Oke. Untuk menangani kasus pembulian di area kampus, bagaimana cara kampus untuk menangani kasus pembulian? Jika Anda merasa dibully, Anda boleh lapor ke Dewan Kode Etik. Tapi jangan langsung ke Dewan Kode Etik ya, bisa datang ke bukan ke PA, datang ke bagian kemahasiswaan dulu, di sana ada namanya bimbingan Anissa, yaitu bimbingan konseling. Ke sana dulu, disampaikan dulu saya mengalami kondisi seperti ini. Nanti Mbak Anissa yang akan meneruskan apakah diselesaikan
dalam lingkupnya kemahasiswaan aja, atau dirasa dibutuhkan Dewan Kode Etik turun tangan, baru akan dieksekusi gitu. Jika kasusnya sudah sangat-sangat parah gitu ya. Pemulihan itu dicatat juga ya adik-adik, pemulihan tidak hanya terjadi pada kondisi offline, pada online juga termasuk pemulihan ya. Jadi jangan sampai Anda melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji atau tercela. Makanya tadi saya bilang, sampaikan di slide, bijaklah menggunakan sosial media. Sosial media itu kejam, ya. Jejak digital itu kejam. Jadi jangan aneh-aneh. Iya. Kayaknya mahasiswa baru ini sangat stylish ya. Tadi menanyakan tentang fashionnya. Yang terakhir ini ada pakai hoodie, boleh Kak? Boleh, kenapa enggak? Pakai hoodie terus hoodie lepas pada saat ya, hoodie lepas ya. Hoodie berkerah bisa nggak? Ya dibuat fashionnya tuh hoodie berkerah. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang bagus ya. Bapak Ibu ingin bertanya, kalau boleh nanti ngajar mahasiswanya bisa halus ya, supaya kami tidak takut sama dosennya macam Ibu dan Bapak kelihatannya ramah banget. Aduh. Ramah ya? Luar biasa ramah. Anda pikir saya bahan anti plastik, ramah lingkungan? Enggak. Jadi kalau masalah mengajar, saya rasa semua akan terbuka terhadap pertanyaan, kritik, dan saran. Dalam artian gini, misalnya nih di kelas, saya bilang sama Pak Redi, mohon maaf bisa diulang nggak? Saya belum paham. Ulang dong. Diulang sama Pak Redi ulang ya. Ulang dong. Jadi ngajarnya itu bukan tentang keramahan, tapi tentang bagaimana dosen akan membuat kita paham sama apa yang disampaikan. Kayaknya sih seperti itu ya, Dek ya. Kalau ramah, saya khawatirnya ini nanti jadi kelas TK, bukan jadi kelas mahasiswa. Ayo semuanya angkat tangannya. Ini dulu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Semoga kita ketemu ya, Shirley namanya. Semoga kita bertemu ya. Tapi saya takut ketemu yang kayak gini. Iya, kenapa? Enggak bercanda ya. Tapi adik-adik selalu saya ingatkan, ingat usia ya, jangan manja kayak anak TK atau SMA atau SMP. Anda sudah kuliah, Anda sudah dewasa. Itu sudah tercermin dari slide-nya Pak Ardi yang pertama ya. Mau saya ingin bertanya, masuk kuliah setiap hari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu? Belum masuk sih. Belum masuk ya. Tapi biasanya dari Senin sampai Minggu pun ada aktivitas ya? Ada aktivitas. Nanti untuk perkuliahan akan ada info lebih lanjut dari BAK atau dari front office gitu. Oh, di sini ada yang bertanya, udah menjawab nih, kalau di Labuan Bajo pakai kain songke. Itu namanya kainnya. Nah itu dah. Kak mau kalau hari Muslim misalnya hari Raya Idul Fitri biasanya libur berapa hari Kak? Ya Allah. Belum juga kuliah udah libur. Dan mohon maaf, kalau saya nggak tahu Pak Redi, kalau saya harus nyontek dulu kalender gitu. Nanti akan dibagikan kalender akademik oleh tim akademik kapan hari libur, kapan enggak gitu. Nah, terakhir nih Bu Suci ada pertanyaan. Izin bertanya, mahasiswa boleh mengikuti kegiatan demokrasi nggak? Nyoblos misalnya mungkin nih? Bukan nyoblos. Bukan, ya? Tapi nyoblos memang bagian dari demokrasi. Kegiatan demo maksudnya. Demo mahasiswa. Demo sama demokrasi beda ya. Beda. Tapi memang itu mengakar dari demokrasi itu. Kita demokratis artinya kita menyampaikan aspirasi kita gitu. Kalau kegiatan demo mahasiswa, izinnya itu dikeluarkan oleh bagian kemahasiswaan. Demo itu juga nggak sembarangan, jangan salah ya. Jangan pergi sendiri ya. Itu bukan demo, nyanyi itu. Itu namanya ngamen gitu ya. Itu namanya ngamen kalau pergi sendiri. Kalau pergi ramai-ramai, aturan demo pun sebenarnya ada. Jadi Anda harus tahu sebelum Anda bertanya, ada aturan demo. Aturan demo Anda harus sampaikan ke kepolisian bahwa Anda akan melakukan demo di titik tertentu. Itu demo itu ada aturannya ya adik-adik, nggak sembarangan. Dan izin untuk demo yang Anda sampaikan ke kepolisian harus mendapatkan izin dulu dari kampus. Nah, dari kampus dulu ya, jangan dari kampus, jangan berangkat dulu, itu namanya ilegal, Anda pasti dibubarkan. Apalagi sendiri. Apalagi sendiri. Nangis gitu. Jadi ini kelihatan ya, lihat kotak snack itu teman-temannya dilapar. Oh iya, nggak apa-apa. Sebenarnya saya yang lapar ya. Enggak. Jadi kayak gitu ya adik-adik, kalau demo.
Kalau demo masak lain lagi, silakan Siska banget itu. Sutomo. Tolong back sound, nggak ada back sound ini ya. Mohon maaf, misal ada keluarga kita di luar kota meninggal dunia, apakah ada dispen dari kampus? Ada dong. Dispennya pasti ada, dan itu harus disampaikan ke yang pertama adalah dosen yang bersangkutan mengampu mata kuliah yang akan Anda tinggalkan selama beberapa hari. Kemudian kedua, ke bagian akademik. Jangan ngadi-ngadi alasannya ya, jangan ngadi-ngadi. Terus, apa itu? Ngadi-ngadi, ngada-ngada. Aduh, Pak Reddy, itu tadi saya sudah bilang, jangan Jangan ngada-ngada alasannya. Terus sampaikan ya. juga ke bagian kemahasiswaan. Gitu. Jadi ada mekanisme yang harus Anda lalui untuk izin-izin kayak gitu. Nggak cuma bilang, nggak kayak itu tadi izin pipis cuman bilang aja izin pipis. Nggak semudah itu Kisanak ya. Yang terakhir izin ngecas katanya, silakan. Oh iya, silakan. Oke, karena udah waktu sudah habis, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua sampai yang bertahan sampai sore hari ini. Ada 623.000 follower baru kita ya. Ya. Semoga bisa diamalkan dengan baik dan dipatuhi dengan baik ya. Iya, dan mohon maaf jika kami ada salah-salah kata. Kami hanya ingin menyampaikan dengan bahasa yang semudah mungkin. Semoga adik-adik bisa memahami penyampaian-penyampaian yang kita sampaikan tadi. Benar banget. Kita akan kembalikan kepada yang lahir di bulan Mei, yaitu April. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Suci dan Bapak Reddy atas pemaparannya yang begitu menarik dan dapat menambah wawasan kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan PKKMB Stiki Indonesia tahun 2020 yang dilaksanakan secara online kali ini. Akhir kata, saya Aprilia sebagai moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.